kita yang sudah bergabung di Zoom untuk membaca Ummul Kitab terlebih dahulu. Kita mulai ya, dipersilahkan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya, semoga bacaan Ummul Kitab tadi semoga dapat membuka acara kita hari ini agar lebih barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Bagaimana kabarnya sahabat My Community? Alhamdulillah sehat. Ya, boleh dinyalakan audionya biar saya tidak sendirian di sini ya, karena di sini sudah banyak sahabat yang bergabung. Biar rame ya, boleh dinyalakan. Ketika kurang kondusif mungkin nanti bisa di nonaktifkan lagi gitu ya. Sekali lagi bagaimana kabarnya sahabat My Community semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, di akhir pekan ya, di mana semuanya biasanya bersantai ria gitu ya teman-teman. Menyediakan waktunya gitu untuk mengkaji di sini. Kita akan mengkaji sebuah bahasan yang luar biasa, yang biasanya milenial ini jarang membahasnya ya. Makanya di sini judul dari acara kita ini kan milenial bicara sejarah. Karena kalau kita membicarakan sejarah biasanya itu kan sesuatu hal yang kalau teman-teman itu satu hal yang nggak perlu gitu. Kenapa? Karena di situ apalagi kalau pelajar ya, sejarah itu kan dengan nama-nama tokoh, kemudian tanggal-tanggal gitu ya, sehingga kayaknya lewati. Betul. Nah, gitu ya. Padahal sejarah itu adalah suatu hal yang penting, gitu ya. Oke, alhamdulillah. Semoga para sahabat semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga yang barangkali hari ini kurang sehat kondisinya, ya, kurang fit, semoga segera diangkat penyakitnya dan diberikan kesehatan. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga kita senantiasa bisa mengikuti tauladan yang telah diberikan dan bisa mengikuti syariat Islam seperti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Sekali lagi yang baru bergabung, saya ucapkan ahlan wa sahlan di acara My Community Talk ya. Hari ini kita akan, tadi sudah saya singgung, kita akan belajar ya. Kita akan membahas tentang sejarah kemerdekaan. Nah, luar biasa. Kenapa kok bahas ini? Kira-kira kenapa? Karena pas Boleh momen Gimana, Agustus. Karena pas momen Agustus. Betul. Sekarang tanggal 16 Agustus ya. Besok tanggal 17 Agustus 2020. Nah, di sini momen Agustus pasti semua sudah paham ya, sudah tahu bahwa ini adalah momen kemerdekaan begitu ya, momen yang bersejarah bagi Indonesia gitu. Nah, di sini para milenial juga harus mengkaji gitu ya, apa saja yang ada di balik sejarah tersebut. Jadi tidak hanya sekedar oh iya tahu itu hari kemerdekaan, tapi harus menggali lebih dalam lagi kira-kira gitu ya. Kenapa? Karena ya hari ini kalau kita saksikan tadi ya, para milenial itu seperti orang yang mengendarai sepeda motor atau sepeda ontel lah. Sepeda motor ya, yang kalau mengendarai sepeda pasti arah pandang kita harus maju ke depan, melihat ke depan ya. Kalau nggak melihat ke depan pasti nabrak. Begitu pula kita juga harus melihat spion ya, agar apa? Kita bisa melihat apa yang di belakang kita gitu ya. Sehingga kita tepat gitu ya saat mengarahkan lampu sens kita ke kanan atau ke kiri, itu biar nggak nabrak dan tahu jalurnya begitu. Sehingga dalam hal ini membicarakan sejarah itu adalah sesuatu hal yang penting, apalagi kita sebagai seorang muslim ya teman-teman ya. Jadi kita harus tahu juga sejarah kita, sejarah kaum muslimin. Nah, di sini kita akan membahas ya tentang hal ini, tentang kemerdekaan kita ini ya, dari segi yang tidak biasa ya, mungkin yang belum teman-teman dapat di sekolah ya, yang di pelajaran sejarah barangkali nanti bisa ada tambahan, karena hari ini ada pemateri yang luar biasa yang sudah bergabung bersama kita. Ada Kak Dian Ulandari ya,
Bagaimana kabarnya Kak Dian? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah juga rabbil alamin. gimana? Kayaknya suaranya Kak Dian sangat kecil sekali. Aku lembut sekali iya. ini suaranya. Iya. Iya. Sudah sarapan ya Kak ya? Belum sarapan ya? Oh, belum Sudah, sarapan. belum ya? Sudah? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah. Ya. Genetika. Bagi peserta yang lain boleh sambil nyemil juga nggak apa-apa ya, asal tetap fokus. Alhamdulillah Kak Dian nanti sudah bersama kita. Kemudian nanti juga akan ada beberapa video teman-teman yang sangat sayang untuk dilewatkan, karena ini bahkan bagi saya sendiri ini adalah sesuatu hal yang baru, sehingga sayang untuk dilewatkan, karena nanti ada salah satu pengajar sejarah yang ada di Jombang ya, yang ngajar sejarah juga, dan beliau akan memberikan sebuah video singkat ya, akan memberikan pencerahan kepada kita tentang sejarah kemerdekaan Indonesia gitu. Nah, di sini karena sudah ada Kak Dian, langsung aja ya kita mulai bincang-bincangnya, sharing-sharingnya. Oke, Kak Dian sudah siap ya? Akan saya tanya-tanyai ini, Kak. Iya, ngobrol santai ya Kak. Oke, siap-siap Kak. Nah, di sini Kak, alhamdulillah para sahabat di sini semangat gitu Kak untuk mengkajinya. Kita ketahui bahwa kaum muslimin kemarin sudah kita sampaikan juga di Jarkoman itu ya, bahwa dalam Al-Qur'an sendiri juga Allah telah memerintahkan kepada kita untuk melihat apa yang telah kita lakukan sebelumnya. Bahkan banyak di dalam ayat Al-Qur'an yang mengingatkan kaum muslimin untuk untuk melihat atau untuk mempelajari apa yang sebelum kaum ini lakukan begitu ya, untuk mengambil pelajaran seperti itu. Jadi di Al-Qur'an surat Al-Hasyr itu kan ya dikatakan ayat 18 bahwa wal tangdur ma qaddamat ligot. Insyaallah gitu ya ayatnya. Bahwasanya pelajarilah sejarahmu atau pelajarilah apa yang telah kamu lakukan untuk hari esokmu. Sebagian ulama mengatakan hari esok itu adalah hari akhir ya, hari akhir. Sehingga belajar sejarah itu tujuannya nanti kepada hari akhir gitu. Membawa kita kepada mengingatkan bahwa nanti kita akan berakhir gitu. Makanya disuruh untuk pelajari sejarah agar kita tidak salah langkah gitu di dalam menjalani kehidupan. Kayak gitu. Nah, oleh karena itu di sini ya momen Agustus ini tentunya menjadi pertanyaan nih Kak bagi kita milenial muslimah ya yang ada di sini, yaitu ada nggak sih ya peran gitu kaum muslimin terhadap usaha kemerdekaan Indonesia gitu. Mungkin itu pertanyaan awal yang bagi saya sendiri bikin penasaran kayak gitu. Gimana nih Kak Dian? Iya. Terima kasih Kak Titin atas pertanyaannya. Ya, pertama-tama saya mengapresiasi teman-teman ya yang hari ini ikutan join gitu ya. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat-lipat ya. Insya Allah ada banyak malaikat serta makhluk-makhluk lain yang turut mendoakan kita gitu ya. Oke. Nah, Mbak Titin, Kak Titin sama teman-teman yang lain, sahabat Muslim Wahid Community, dimanapun berada ya, baik dari dalam kota maupun luar kota ya tadi ya, Masya Allah. Nah, ada nggak sih peran kaum muslimin itu dalam kemerdekaan kita, gitu ya, dalam kemerdekaan Indonesia wabil khusus gitu ya? Nah, tentu ada, ya, ada, bahkan lebih dari ada. Mengapa lebih dari ada? Gitu. Karena kaum muslimin kala itu menjadi motor atau penggerak ya, penggerak bagi perjuangan kemerdekaan. Nah, baik saya mulai dari awal dulu ya, sebelum dimulai dari sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Nah, masuknya Islam ke Nusantara ya, karena dulu Indonesia itu namanya bukan Indonesia tapi masih Nusantara. Suara saya terdengar ya sampai sana ya? Ya, Kak, dengar? Oh iya, alhamdulillah ya. Nanti kalau nggak dengar silakan angkat tangan ya. Iya. Ya, jadi mulai dari masuknya Islam ke Nusantara yang dimana dulu memang Indonesia itu dikenalnya dengan nama Nusantara gitu ya. Ya, atau Hindia Timur atau Hindia Belanda. Nah, meskipun ya selama ini yang kita tahu itu Islam itu diperkenalkan atau berasal dari para pedagang gitu, pedagang yang tidak sengaja singgah gitu, merapat ke Nusantara gitu. Tapi nyata-nyatanya sejarah mengatakan tidak demikian. Tidak cukup demikian. Tidak cukup karena tidak sengaja para pedagang yang datang ke Nusantara dan sebagainya. Jadi ada hal di balik itu yang membuat Islam itu bisa masuk ke Nusantara gitu ya.
Nah, kita lanjut dulu. Nah, sekitar pada tahun abad 1 Hijriyah, gitu, yaitu pada masa Umar bin Abdul Aziz, beliau cucunya Umar ya. Waktu itu Raja Sriwijaya ya, bernama Srindawarman, mengirim surat kepada beliau, kepada Umar bin Abdul Aziz, yang waktu itu Umar sebagai khalifah. Nah, beliau mengirimkan surat kepada Umar bin Abdul Aziz agar dikirimkan dai, agar dikirimkan dai untuk mengajarkan kepada dia, yakni kepada Raja Sriwijaya tadi itu, tentang Islam dan hukum-hukum Islam. Gitu. Jadi beliau minta dikirimkan dai, memang Kak. Nah, begitu juga ya, beberapa tahun kemudian, gitu, 2 tahun kemudian beliau akhirnya masuk Islam. Dan kerajaannya pun dikenal dengan Sribuza Islam. Masya Allah gitu ya. Sebelumnya beliau belum mengenal Islam, setelah ditetapkannya dai, akhirnya beliau masuk Islam. Nah, selain itu juga ya di masa kekhilafahan Al-Mustansibillah gitu ya. Waktu itu kerajaan Samudra Pasa itu juga berhasil diislamkan dan kemudian bergabung dengan kekhilafahan Abbasiyah. Ya. Tahu ya urut-urutannya ya, masa kekhilafahan setelah Khulafaur Rasyidin. Nah, masih ingat enggak sama pelajaran sejarahnya yang di sekolah? Apa belum sampai situ? Iya, ada Bani siapa? Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah gitu ya. Nah, waktu itu kerajaan Samudra Pasa itu berhasil diislamkan dan kemudian bergabung dengan kekhilafahan Abbasiyah. Nah, setelah itu gitu ya, setelah ratusan tahun kemudian datanglah gitu ya Wali Songo yang berasal dari beberapa penjuru Timur Tengah yang merupakan bagian dari kekhilafahan Utsmani, yang dimana beliau-beliau ini sengaja dikirimkan oleh Khilafah Utsmani gitu. Ya, waktu itu Khalifah Sultan Mahmud I gitu. Jadi sengaja dikirimkan ke Nusantara untuk memperkenalkan Islam, untuk mendakwakan Islam ke Nusantara. Begitu, Kak. Nah, jadi di masa Abbasiyah dan Utsmani inilah banyak kesultanan yang akhirnya berbaiat kepada khalifah. Jadi tadi bukan karena tidak sengaja ya, tidak sengaja tiba-tiba mampir, oh kok kayaknya cocok, terus banyaklah pemeluknya. Nah, nggak begitu. Ternyata awalnya memang itu menjadi kebijakan politik luar negeri bagi daurah khilafah Islamiyah untuk senantiasa menyebarkan dakwah ke segala penjuru dunia. Salah satunya adalah ke Nusantara, yaitu negeri tempat kita berada hari ini. Bahkan Islamnya kita hari ini pun juga berkat dari beliau-beliau ini. Itu singkatnya gitu ya. Nah, setelah itu ya, akhirnya lama-lama banyak yang belajar Islam, gitu. Banyak lembaga-lembaga atau pondok-pondok Islam gitu ya. Nah, istilah pesantren, santri pun akhirnya juga ada gitu ya. Meskipun mulai ditemukan istilah pesantren itu sekitar abad 18. Namun sebelum ditemukan nama-nama pesantren itu, sebelumnya itu sudah dikaji terkait kitab kuning kepada para santri itu. Nah, ya masih terdengar ya. Nah, di kala itu gitu ya, datanglah Portugis. Masih ingat Portugis itu siapa? Orang asing ya, yang dari luar negeri ya, yang masih sekolah semua ya masih ingat Portugis siapa, Belanda siapa gitu ya. Nah, waktu itu datanglah Portugis terlebih dahulu ya, sekitar abad 16-an gitu. Dia menguasai Malaka yang pada saat itu merupakan pusat perdagangan. Pusat perdagangan. Yang dimana pusat perdagangan di Malaka ini, atau kita kenal juga dekat dengan Selat Malaka, itu memang menjadi pusat perdagangan antara India dan Tiongkok. Jadi lewatnya ya lewat situ. Gitu. Nah, kedatangan bangsa Belanda ke Nusantara itu justru setelah Portugis ini, yakni beberapa ratus tahun setelahnya datang ke Nusantara. Nah, tapi kalau Portugis itu datangnya tadi ke Selat Malaka, kalau Belanda merapatnya itu dia menuju ke Banten. Jadi dia lebih ke pelabuhan Bantennya dulu. Waktu itu. Tahu ya Banten ya? Di daerah Jawa Barat.
Ada yang berasal dari Jawa Barat di sini? Iya, Allah itu. Nah, dua orang ini atau dua negara asing ini memang sengaja mendatangi negeri ini itu, ya, meskipun katanya karena keiming-iming karena kekayaan alam yang melimpah dan sebagainya. Gitu. Tapi akhirnya ya lama-lama memang ketahuan kalau beliau orang-orang ini memang bertujuan ingin menjarah atau menjajah negeri ini. Gitu. Nah, sejak inilah muncul yang namanya perlawanan, ya, dari kesultanan-kesultanan yang ada. Dan dari kesultanan-kesultanan yang ada itu, ya, berperang tidak dengan sendiri, tetapi kesultanan itu berperang dengan bantuan khalifah. Dengan bantuan khalifah. Serta dimotori oleh siapa? Yakni dimotori oleh para ulama dan para santrinya. Begitu. Nah, jadi itulah sekelumit tentang kisah hubungan antara perjuangan Islam, perjuangan ulama dan santri dengan perjuangan untuk kemerdekaan negeri kita. Begitu, Kak. Oke, jadi jauh sebelum tahun 1945 itu terjadi sebuah istilahnya banyak peristiwa ya yang mendahului. Berarti kalau kita berbicara tentang kemerdekaan Indonesia 1945, berarti nggak boleh hanya istilahnya jangan hanya di tahun itu ya Kak ya, berarti harus istilahnya napak tilas ke tahun-tahun sebelumnya kan kayak gitu. Tadi disampaikan dimulai dari masuknya Islam ke Indonesia. Kalau masuknya Islam ke Indonesia itu kan sekitar abad ke-7 gitu ya Kak ya. Yang banyak pendapat, tapi yang paling kuat yang saya kaji ya, pernah kaji beberapa waktu itu kan abad ke-7. Tapi kalau di buku-buku teman-teman mungkin ya, itu dimundurkan itu. Abad ke-13 baru masuk. Iya. Abad ke-13 itu baru masuk, padahal Islam itu sudah mulai masuk di Indonesia itu abad ke-7 begitu. Dan tadi itu sudah bahkan tadi ya kata Kak Dian tadi kan Portugis itu menyerang Malaka abad ke berapa Kak tadi? 16 ya? Iya. Abad 16. Sebelumnya. Jadi sekitar 1511 itu Portugis menyerang Malaka dengan posisi itu dengan posisi bahwa di Malaka itu sudah berdiri kesultanan-kesultanan di situ, sehingga untuk melawan Portugis itu kan kata kalian tadi juga dibantu khalifah ya kan, gitu ya, karena kesultanan-kesultanan yang ada di Indonesia itu sebelumnya memang sudah berbaiat kepada khalifah yang ada di Turki. Jadi saya juga baru tahu Kak kalau kerajaan-kerajaan Islam atau kesultanan Islam yang ada di Indonesia itu sudah berbaiat semenjak kekhilafan Abbasiyah yang ada di Jazirah Arab ya gitu ya. Berarti udah lama sekali Indonesia kalau dulu namanya Nusantara kayak gitu ya. Itu menjadi bagian dari kekhilafan begitu Kak. Iya, betul sekali. Bahkan lebih dulu sebelum penjajah itu datang ya, penjajah Portugis dan Belanda itu datang sudah duluan sebenarnya. Sudah duluan dikenalkan dengan Islam, sudah duluan dikunjungi oleh para dai begitu Kak. Memang lebih dulu dibandingkan dengan para penjajah itu. Ya banyak sekali bukti mengenai hal ini ya. Di antara lain dokumen-dokumen yang tersimpan di negeri asal dan sebagainya. Yang tentang Raja Sriwijaya itu kan tadi meminta dai gitu ya Kak ya. Itu kan juga menjadi hal yang menarik untuk dibahas ya. Kenapa kok sampai minta dai ke kekhilafan, padahal kalau kita tahu sebelum ada Islam itu kan ada Hindu-Buddha dan Sriwijaya bagian dari kerajaan itu ya, Hindu-Buddha itu, sehingga menjadi hal yang menarik kenapa kerajaan Hindu-Buddha meminta dai ke kekhilafan untuk datang ke Nusantara. Insyaallah gitu ya, ternyata kedatangan Islam itu sudah dulu, kalau dikatakan abad ke-7 gitu. Insyaallah mendahului itu tadi penjajah Portugis, penjajah Belanda. Oke, jadi semangat perlawanan itu
dari kaum muslimin, begitu apa Kak? Tadi kan Kak Dian mengatakan bahwa karena Islam sudah datang terlebih dahulu di Indonesia gitu ya, dan ketika penjajah datang semangat untuk melawan, untuk membela, begitu datang dari Islam. Apa begitu Kak? Iya, betul sekali. Jadi semangat perlawanan itu justru datang dari orang-orang mukmin, orang-orang Islam ya. Karena kita tahu ya bahwa ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh kaum muslim, bahkan ketika ada serangan pun itu ada ayatnya, ada dalilnya, kita harus bagaimana. Jadi kita harus memerangi ketika diperangi gitu ya. Jadi kita harus berjihad untuk memerangi penjajah agar penjajah itu hengkang. Itu ada kewajibannya di dalam Al-Qur'an. Oke. Kak, kira-kira ada contoh nggak Kak, bahwa kaum muslimin itu memang melawan penjajah itu bersama ulama dan santri? Maksudnya kira-kira ada sebuah kisah atau bukti tersendiri kayak gitu kalau kaum muslimin memang melakukan pembelaan begitu ketika dijajah. Iya, kaum muslimin waktu itu ya memang bersama-sama melakukan pemberontakan, istilahnya bukan pemberontakan, yang lebih tepat itu membela diri dan mengusir penjajah itu agar hengkang di tanahnya, di tanah kelahirannya gitu. Memang ada upaya-upaya seperti itu. Banyak sekali contoh-contoh ya yang bisa kita lihat atau sudah kita pelajari mungkin ya, bahkan di sekolah itu ada kita dengar ada yang namanya Sultan Aceh ya, Sultan Aceh Alauddin Qohar, lalu ada siapa lagi, sultan dari Asia Tenggara pun juga sama melakukan persatuan gitu ya untuk bersama-sama untuk mengusir penjajah. Salah satu contohnya misal kita ambil paling dekat Diponegoro saja gitu ya. Kita kenalnya siapa? Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro. Iya. Kenal ya? Kenal karena lewat sejarah ya Kak ya. Iya, karena kita nggak pernah ketemu langsung ya, tapi kita bisa melihat dari sejarah-sejarah, atau bahkan ada tulisan-tulisan babat Diponegoro, itu nggak cuma 1-2 ya, yang bahas tentang Diponegoro. Ada orang lain yang menulis tentang Diponegoro, ada istrinya sendiri, dan sebagainya gitu. Itu membahas bagaimana perjuangan seorang Diponegoro saja gitu ya, perjuangannya untuk mengusir Belanda. Bahkan siapa Diponegoro ini kita juga perlu loh mempelajari, penting ya buat kita ya. Ya, penting sekali. Karena apa? Ternyata nenek, kakek buyutnya itu ternyata juga seorang pejuang. Seorang alim yang beliau juga seorang pejuang yang sejak Diponegoro lahir saja gitu, masih rocot bayi gitu ya. Oek-oek, beliau itu sudah berazam. Ya, beliau itu sudah apa istilahnya ya? Kayak punya firasat lah bahwa anak ini tuh akan melakukan perlawanan kepada Belanda melebihi diriku nanti begitu. Maka akhirnya siapa Diponegoro ini dididik oleh salah satunya adalah dididik oleh neneknya gitu. Dididik dengan apa? Dengan Islam, dengan kepribadian Islam yang kuat gitu ya. Jadi beliau bukan orang sembarangan gitu ya Kak ya, dekat dengan kehidupan pesantren, santri, perjuangan dan sebagainya. Bahkan kuda-kuda koleksi beliau itu banyak sekali gitu ya. Buat apa gitu ya? Buat berjuang gitu. Itu salah satu contohnya. Gitu. Karena dengan kepribadian Islam yang ditanamkan itu tumbuhlah Diponegoro yang mempunyai kepribadian kuat juga gitu. Ya, meskipun kita kenal orang Jawa kadang itu kalem gitu ya, nerimuan atau ngalahan gitu, tapi itu nggak terjadi ya di Pangeran Diponegoro gitu ya, karena beliau itu sudah dididik dengan Islam yang begitu kuat gitu, dengan beliau itu rajin belajar, rajin menuntut ilmu ke dai-dai ya, belajar nyantri, itu beliau itu begitu. Jadi dunianya ya dunia santri. Itu salah satu contohnya di Diponegoro, belum lagi yang lainnya ya Kak ya. Di Aceh misal, kalau Diponegoro tadi di Yogyakarta, misal di Aceh ada Jut Mutia, Jut Nyatin, Teguh Umar dan sebagainya. Begitu Kak. Oke.
Berarti itu salah satu contohnya gitu ya Kak, bahwasanya perjuangan untuk melawan penjajah itu memang dimotori oleh orang-orang yang dalam hal ini seorang muslim ya, pejuang muslim, salah satunya tadi adalah Diponegoro. Saya juga ingat yang tadi sudah disinggung Kak Dian yang ada di Jakarta gitu ya. Sebelum nama Jakarta kan disebut sebagai Jayakarta kayak gitu ya. Di situ dulu juga diserang oleh Portugis Kak, kalau nggak salah itu, dan pejuang yang apa namanya memimpin begitu ya untuk mengalahkan penjajah itu kan juga adalah salah satu wali Songo ya, yang kalau kita tahu itu Fathahillah namanya, Sunan Gunung Jati, insya Allah gitu ya kalau nggak salah, yang Insya Allah membantu itu. untuk melawan Portugis begitu. Nah, itu kan perjuangan jauh sebelum 1945 ya Kak, ya, ketika di situ masih ada Portugis, Inggris begitu ya, kemudian ada Belanda juga gitu. Kemudian juga pada akhirnya kan ada Jepang juga. Jadi penjajah di Indonesia itu lengkap ya, dari penjajah barat dan juga penjajah dari timur kayak gitu. Jadi negara kita itu memang dijajah dari segi dua peradaban, istilahnya dua, barat dan timur. Timur kan Jepang gitu ya, yang saat mendekati kemerdekaan. Tetapi perjuangan panjang itu kan mulai dari Portugis sampai yang Belanda itu ya Kak ya. Kayak gitu. Pengalamannya udah banyak ya Kak ya. Pengalaman penjajah. Iya, betul. Saking banyaknya ini ya penjajah yang ada di Indonesia gitu ya. Dulu kita sampai ngurutin menghafalkan urutan-urutannya. Kalau Benar-benar penjajah ini siapa nama-namanya begitu ya. Kayak gitu. Jadi tanggalnya. betul. Tapi kalau kita perhatikan itu Kak ya, memang apalagi mendekati 45 itu Kak. 1945 kemerdekaan itu kan semakin banyak organisasi-organisasi Islam untuk mewujudkan kemerdekaan kayak gitu ya. Kalau dulu kan ada mungkin organisasi yang ada saat ini seperti Muhammadiyah, NU itu kan juga berdiri karena ada keinginan agar kaum muslimin itu memimpin umat dan meraih kemerdekaan. Mungkin Kak Dian bisa nambah ke kita nih, kira-kira tentang masa-masa sebelum kemerdekaan, menjelang kemerdekaan terutama ya, ketika Jepang itu ya menguasai Indonesia, itu kira-kira bagaimana peranan umat Islam dan ulama ya. Tadi belum disinggung secara spesifik peran ulama dan santri. Iya. Ya, peran ulama dan santri itu sampai kemerdekaan itu ya ada gitu. Bahkan sampai saat ini sebenarnya juga ada gitu ya. Nah, kita bahas sedikit terkait yang mendekati hari kemerdekaan itu ya kayak hari kemerdekaan yang 1945 itu ya. Ya, memang kala itu ya sebelumnya memang sudah didahului dengan banyak perang gitu ya. Enggak cuma di Indonesia saja, tetapi juga di luar negeri pun juga menghadapi hal yang tidak jauh beda. Jadi di Indonesia saja itu dibuat istilahnya apa, rebutan gitu ya, rebutan antar berbagai negara besar waktu itu gitu ya, yang negara yang menjajah maksudnya ya, di antaranya ada Amerika, di Jepang itu juga punya kepentingan sendiri terhadap Indonesia, termasuk detik-detik kemerdekaan Indonesia gitu. Nah, sebelum Indonesia merdeka pun gitu ya, kita katakanlah merdeka ya waktu itu karena secara fisik itu memang sudah mulai tidak terlihat. Nah, maka dari sini adalah yang jadi masalah adalah ketika waktu itu ya Kak, organisasi-organisasi yang ada maupun tokoh-tokoh yang ada itu terbagi menjadi dua golongan. Ada yang satu ingin negara ini nanti dibentuk berdasarkan Islam gitu. Ada satu lagi yang golongan satu lagi menginginkan bahwa negara ini tidak perlu didasarkan dengan negara Islam gitu, atau kita sebut negara kebangsaan. Nah, kedua kelompok ini tentunya diwakili oleh gerakan-gerakan politik dan partai politik yang ada gitu. Jadi saling tarik-menarik dan saling mempengaruhi gitu. Waktu itu seperti itu. Nah, bahkan ketika proklamasi pun ya, bahkan ketika Pancasila pun ya kita
lihat itu ternyata banyak sekali sejarahnya di balik itu gitu. Kenapa kok cuma 5, padahal dulu pernah 7 dan sebagainya. Dari sila 1 dulu begini, sekarang begini, itu juga ada sejarahnya kayak. Yang jelas para ulama waktu itu gitu ya, memang berperan sangat besar untuk menjaga untuk menjaga darah kaum muslimin, untuk menjaga wilayah Nusantara agar tidak jatuh ke tangan penjajah. Dan mereka kekeh gitu ya dengan mempertahankan Islam itu agar berkuasa secara formal di Nusantara. Gitu. Kenapa? Karena mereka meyakini dan itu sudah terbukti bahwa dengan adanya Islam yang ada pada mereka, mereka itu jauh lebih aman dan lebih apa istilahnya, lebih sentosa gitu ya, dan tentunya dengan ridho Allah gitu. Jadi para ulama itu bahkan ya ketika mau jelang proklamasi kemerdekaan itu sudah melakukan pertemuan-pertemuan ya dengan berbagai macam tokoh tadi itu ya, baik yang segolongan maupun dengan golongan lain gitu. Dan ternyata para ulama pun juga beliau mengalami penipuan-penipuan gitu, kayak ditikung dari belakang gitu. Jadi ada memang beberapa peristiwa yang itu sengaja gitu ya, agar para ulama atau pendapatnya ulama itu tidak tampil. Itu begitu. Ada beberapa fragmen sejarah yang mungkin kita tidak melihat itu atau tidak kita pelajari ketika di sekolah, tapi sebenarnya itu ada. Itu begitu. Mungkin dari situ dulu. Ya, oke. Berarti sangat besar ya peranan dari ulama gitu ya terhadap memberikan semangat kemerdekaan terhadap Indonesia. Saya pernah juga Kak membaca bahwa sebelum kemerdekaan ya, jadi Presiden Soekarno itu juga sowan gitu ya ke ponpes-ponpes dari pondok pesantren gitu ya, seperti kalau di apa namanya di Cisarua Jawa Barat itu juga menemui salah satu ulama di sana gitu ya. Kemudian juga Kiai Haji Abdul Mukti kalau nggak salah itu sowan ke sana. Beliau ini adalah apa ya, dari Muhammadiyah ya, dari Perserikatan Muhammadiyah. Kiai Haji Abdul Mukti kalau nggak salah itu Insinyur Soekarno sowan ke sana, kemudian minta apa ya saran tanggal berapa kayak gitu kemerdekaan itu di apa namanya diproklamirkan tepatnya gitu. Kalau teman-teman masih ingat kapan kemerdekaan Indonesia akhirnya diproklamirkan? Insya Allah sudah tahu ya. Ya, hafal ya. 17 Agustus 1945. Tapi kalau dihijriahkan itu kan 9 Ramadan 1364 Hijriah, Kak. Jadi 9 Ramadan itu adalah momen gitu ya kemerdekaan. Itu banyak yang lewat ya di situ ya. Ternyata untuk milih tanggal itu minta apa saran ulama. Nah, tak lupa juga itu kalau tidak salah itu, nah kita di Jombang nih, Kak. Nah, itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu juga pernah didatangi oleh tokoh-tokoh gitu ya. Salah satunya Insinyur Soekarno sowan ke Tebu Ireng. Nah, gitu. Kemudian apa namanya di Tebu Ireng itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga memanggil apa namanya beberapa petinggi NU ya untuk apa namanya merumuskan apa namanya tentang fatwa jihad itu. Kalau nggak salah sih kayak gitu. Jadi ternyata sebelum kemerdekaan itu Insinyur Soekarno juga kawan ke ulama minta pendapat-pendapatnya gitu. Kalau tidak salah lagi itu saat proklamir kemerdekaan itu bukan di jalan ya Kak ya. Kalau di fotonya itu kan saya lihatnya di depan rumah ya. Iya. Nah itu kan pertanyaan juga itu Kak. Itu rumahnya siapa yang dijadikan sebagai tempat untuk memproklamirkan kemerdekaan kan begitu. Dan ternyata kalau ditelisik itu rumahnya umat Islam yang dihibahkan ke Insinyur Soekarno gitu kan. Itu adalah rumah dari seorang muslim keturunan Arab ya dan Yaman kalau tidak salah itu ya namanya Farad bin Marta gitu. Ini mungkin agak kurang familiar ya, tapi ternyata faktanya memang demikian bahwa rumah itu Pegangsaan Timur nomor berapa ya teman-teman? Ayo ujian sejarahnya ini. Ya apa masih ingat jalan apa? Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 ya kalau nggak salah. Nah itu adalah rumahnya Insinyur Soekarno, tapi seorang Muslim tadi.
Dan kalau kita telisik itu Kak, luar biasa, bahwa Faraj bin Marta tadi yang menghibahkan rumahnya itu ternyata juga tergabung dalam sebuah organisasi SDI, mungkin pernah tahu. Apa SDI? Sekolah Dasar Islam. Bukan. Bukan. Syarikat Dagang Islam. Ya, pimpinannya Haji Samanhudi ya kalau nggak salah. Jadi dulu itu kalau sekarang ada MTR Kak ya, Masyarakat Tanpa Riba gitu ya. Jadi para pengusaha kumpul. Nah, dulu itu juga ada Kak, para pengusaha kumpul di SDI ini, Syarikat Dagang Islam. Jadi para saudagar itu berkumpul untuk ya menjadikan hartanya itu ya untuk perjuangan gitu. Makanya tadi rumahnya itu dihibahkan ke Insinyur Soekarno untuk membantu proses menyusun teks proklamasi itu kan begitu. Dan juga banyak yang lainnya ternyata tadi Mbak Dian juga udah menyebutkan contoh-contohnya juga ya. Nah, ternyata kaum muslimin banyak perannya gitu terhadap itu. Mungkin ada tambahan Kak Dian? Iya, ya insya Allah hampir sama ya begitu. Memang itu bagian contoh dari peran para ulama dan santri yang ternyata mereka itu nggak cuma sekedar menjadi orang-orang yang cuma ikut-ikutan gitu, tapi mereka benar-benar sebagai motornya kayak orang yang sangat berpengaruh, yang ikut mikirin strateginya gimana, ini mau ngapain, mau dibawa kemana, itu benar-benar ya para ulama dan santri ini gitu. Bahkan pondok-pondok pesantren pun itu digunakan sebagai markas atau sebagai tempat untuk menyusun itu semua. Masjid pun juga digunakan untuk diskusi dan sebagainya. Oke. Jadi pesantren itu juga dijadikan sebagai sarana untuk perjuangan gitu ya Kak ya? Betul. Santri-santrinya berarti kalau saya pernah lihat film di Sang Kiai itu kan memang dilatih militer ya, dilatih untuk menggunakan senjata agar nanti itu bisa untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah gitu. Jadi modal terbesar dalam perjuangan itu para santri begitu ya Kak yang ada di mana-mana. Mungkin di sini ada para santri atau alumni santri. Tangannya. Ya nanti bisa memberikan pandangan juga. Nah, barangkali di pondoknya di momen-momen seperti ini juga membahas ya bagaimana peranan santri gitu ya untuk usaha kemerdekaan gitu ya. Oke Kak, kalau gitu kalau kita sudah ketahui kalau begitu banyak peran dari kaum muslimin ya, ulama, kemudian para santri terutama sebagai motor penggerak itu, kira-kira kuncinya apa Kak ya? Kalau kita lihat kan sejak abad sudah lama lah ya dari 45 ya. Sampai 1945 itu tidak terputus itu perjuangan kaum muslimin ya, mulai dari kesultanan-kesultanan yang ada, kemudian dibentuk organisasi-organisasi yang ada seperti tadi SDI, kemudian SI, OS Cokro Aminoto kayak gitu ya, yang gurunya Insinyur Soekarno itu kan juga mendirikan sebuah organisasi Syarikat Islam begitu ya. Nah, kira-kira ini kok bisa awet begitu Kak? Perjuangan dari kaum muslimin dari abad ke-7 kalau datang ya, Islam datang itu kan abad ke-7, berarti abad-abad setelahnya sampai pada 1945. Nah, ini rahasianya itu apa kira-kira kayak gitu Kak? Iya, benar sekali ya. Kenapa kok bisa istilahnya istiqomah gitu ya? Kok tetap kuat gitu kan begitu ya? Bahkan kalau tadi ya sempat contoh sedikit mungkin ya, di Ponegoro aja dulu ya, ketika perang itu di Ponegoro aja itu ada yang nyebutnya itu perang Jawa, saking besarnya pasukan gitu yang dikirimkan untuk memerangi Belanda gitu waktu itu. Bahkan sampai Belanda itu kewalahan, kehabisan banyak uang, sampai sama-sama teler gitu kan, bisa modal gitu. Itu salah satu contohnya gitu. Nah, kenapa sih kok bisa sampai kuat gitu ya, sampai awet gitu semangatnya gitu. Apa ya kira-kira gitu. Ya, karena yang menjadi dasar atau yang menjadi ruh beliau-beliau ini melakukan perjuangan itu adalah keimanan. Ya, adalah keimanan. Itu ruh yang membuat mereka itu sangat kuat. Kenapa gitu? Karena dengan keimanan gitu, maka akan
muncul sebuah ketakwaan yang dimana takwa itu berarti menuruti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, perintah Allah ketika ada penjajahan itu dengan apa? Harus dengan berjihad. Nggak bisa kalau tanpa itu gitu. Dan itu sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an sangat jelas. Ya. Karena kalau teman-teman misalnya ya mengetahui istilah jihad dan sebagainya gitu ya. Karena bahasa itu setidaknya mempunyai dua arti ya. Ada arti secara bahasa maupun secara syar'i. Kayak sholat itu misalnya, secara bahasa artinya apa? Artinya berdoa. Gitu. Tapi apakah kalau kita berdoa saja itu apakah pasti sholat? Enggak kan? Gitu. Sholat mempunyai istilah syar'i, yaitu apa? Sebuah aktivitas yang terdiri dari gerakan-gerakan tertentu dan bacaan-bacaan tertentu yang dimulai dari takbiratul ihram sampai salam gitu. Sederhananya begitu. Nah, jadi mempunyai dua makna bahasa dan makna syar'i. Jika mempunyai makna syar'i ya maka makna syar'i itu yang digunakan. Nah, begitu juga para pahlawan dan orang-orang yang berkorban dulu ya, mengapa mau mengorbankan diri dan begitu kuatnya memperjuangkan kemerdekaan? Karena ada ruh itu, ruh keimanan, ruh jihad fisabilillah. Dan ini sudah tertuang di dalam Al-Qur'an. Contohnya misal di surat Al-Baqarah ayat 216. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum dan seterusnya. Diwajibkan atas kalian berperang sekalipun perang itu adalah sesuatu yang kalian benci. Boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal sesuatu itu baik bagi kalian. Boleh jadi pula kalian boleh pula kalian menyukai sesuatu padahal sesuatu itu buruk bagi kalian. Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Nah, dari sinilah Kak, salah satu ayat ini. Oh, putus. Iya. Sudah nyambung, belum? Kalian suaranya terputus, Kak. Oh, gitu. Sebentar. Gimana, Kak? Sudah nyambung lagi? Sudah, Mbak. Oh, iya. Kak Titin, Assalamualaikum. Mbak Titinya kayaknya sinyalnya lagi. Ya, ini gabung lagi. Ya, alhamdulillah. Ya, lanjut Kak Dian. Enggak. Iya. Tadi sempat terpotong, iya. Kalau ayat tadi, insya Allah sudah nyampe ya. Iya, teman-teman bisa buka sendiri ya di surat Al-Baqarah ayat 216. Itu ada ya. Selain wajib berpuasa, tapi juga ada kewajiban jihad ini yang dimana hukumnya adalah fardu kifayah bagi bagi kaum muslim gitu. Itu bagi seluruh kaum muslim ya maksudnya. Dan ada tata caranya sendiri ya, nggak serampangan gitu ya, asal nembak, asal tempur, siapa aja dibabat. Nah, enggak. Itu ada aturannya sendiri gitu ya. Mungkin menjelaskan sedikit ya Kak ya. Jadi jihad itu ada jihad ofensif, ada jihad defensif. Nah, kita jihad defensif misalnya, contohnya yaitu tadi ketika diserbu oleh penjajah, ya, dijajah secara fisik, maka kita harus membela diri gitu dengan ikut berperang. Dan itu dilakukan oleh kaum laki-laki ya, wajibnya adalah laki-laki yang balik dengan syarat tertentu, itu yang diwajibkan. Nah, begitu juga ada istilah jihad ofensif, yaitu apa? Ketika Islam akan disebarluaskan ke seluruh penjuru dunia, tetapi ketika ada suatu wilayah atau negara misal gitu ya, sudah didakwai Islam atau sudah dikasih tahu tentang Islam, tetapi malah memusuhi Islam gitu ya, malah mengangkat senjata, nah itu yang harus dilawan juga dengan perangan. Atau ketika sudah dikasih tahu tentang Islam ya beberapa kali ya, itu mereka tetap ngotot nggak mau memberi jalan Islam masuk ke wilayahnya agar tersebar ke warga penduduknya. Jadi mereka menutup diri. Nah, ketika seperti ini maka ya
maka Islam atau daulah Islam itu memberi tantangan gitu ya untuk berperang secara gentleman, ya tentara antar tentara di suatu wilayah. Gitu. Jadi nggak di penduduk sipil, tidak mengenai anak-anak, orang tua dan sebagainya itu karena ada aturannya sendiri. Beda dengan Israel ketika menjajah Palestina ya, asal bom sana bom sini dan sebagainya itu jauh sekali dari itu nggak beradab itu namanya, bukan ibadah itu namanya dia. Itu sebagai penjelasan sedikit ya, mungkin ketika ingin lebih jauh kita berdiskusi di lain kesempatan. Nah, yang dilakukan oleh ketika membela diri dalam ketika mendapatkan penjajahan, nah ini namanya jihad defensif atau mempertahankan diri, itu juga wajib. Jadi ketika dijajah ojo menang, nah tetapi harus melakukan sesuatu agar penjajahan itu hengkang, begitu Kak. Oke. Ya, jadi semangat kunci dari perjuangan kaum muslimin itu adalah keimanan dan juga ada syariat jihad tadi itu ya Kak ya. Saya juga yang tadi itu Kak menyambung yang tadi saya sampaikan kan beberapa tokoh, salah satunya Insinyur Soekarno itu kan itu atas saran dari Jenderal Sudirman itu kan datang ke Tebu Ireng, itu kan meminta fatwa jihad seperti yang sampaikan Mbak Kak Dian tadi bahwa kunci dari perjuangan itu kan jihad. Dan ternyata Insinyur Soekarno ketika itu datang ke Tebu Ireng ya menemui Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu juga meminta fatwa jihad gitu. Akhirnya kan dibuatlah setelah dikumpulkan ya seluruh petinggi-petinggi NU yang ada di Pulau Jawa, jadi Pulau Jawa ada yang Jawa Barat, ada yang Jawa Tengah, itu kumpul di Surabaya ketika itu akhirnya menghasilkan resolusi jihad itu. Makanya teriakan-teriakan untuk penyemangat itu kan Allahu Akbar, begitu ya Kak ya. Allahu Akbar. Arek Surabaya itu ya. Arek Surabaya. Jadi sebelum 45 dan setelah 45, karena setelah 45 itu kan Belanda juga masih ada agresi militer itu Kak. Jadi kita itu seolah-olah masih belum belum utuh merdeka karena masih ada agresi itu kan. Jadi ulama itu benar-benar memberikan sebuah memimpin support yang besar banget gitu ya bagi kemerdekaan, karena ya tadi itu diberikan semangat yang luar biasa sampai teriakan khas itu adalah takbir, di mana-mana itu takbir gitu ya, Allahu Akbar penyemangatnya. Jadi ingat kayak kaum muslimin ya waktu kita lihat tayangan perang-perang yang ada di Umar bin Khattab, filmnya Umar bin Khattab itu yang biasanya diputar di setiap Ramadan. Nah, itu kan semangat mereka itu kan juga sama kayak gitu ya, bahwa mengucapkan takbir begitu. Nah, oleh karena itu ya milenial itu harus tahu ini loh sejarah kita gitu ya kayak. Ternyata jihad itu memang diperlukan gitu ya. Jadi nggak sampailah kita itu sampai kalau sekarang itu kan jihad itu kan digambarkan buruk kayak gitu loh Kak, soalnya jadi kita kan takut gimana kayak gitu Kak, padahal kan memang itu syariatnya Allah gitu ya Kak ya, bahkan kunci dari kemenangan kaum muslimin. Iya, betul bahkan ada rencana atau wacana atau bahkan sudah disahkan ya itu ya, penghapusan ajaran Islam itu bahkan dimasukkan cuma sekedar sejarah. Nah ini kan sudah jauh sekali ajaran tapi dimasukkan ke sejarah itu ya, ibarat sholat itu kayaknya sholat nggak berlaku sekarang deh, dulu aja gitu kan, kayak gitu. Itu namanya ajarannya siapa itu, padahal kita di akhirat itu jadi hisab dengan aturannya Allah gitu. Nggak bisa mengubah-ubah. Kalau itu ajaran ya ajaran dalam sejarah. Betul. Tadi menyambung dari apa yang disampaikan Kak Dian tentang kunci dari kemenangan kaum muslimin itu adalah keimanan dan jihad. Kemudian tadi dikatakan kalau kita mendapatkan berbagai macam serangan ya ojo menang wae kayak gitu ya. Perbuatlah gitu lah kalau ada usaha kayak gitu ya bagi kita untuk terlepas dari segala bentuk penjajahan. Next, ini pertanyaan yang penting. Nah, kalau begitu Kak, apa makna kemerdekaan? Kalau kita bagi kita kan ini menjadi penting ya kayak gitu. Oh ya, disclaimer juga bagi teman-teman ya, bagi yang ingin bertanya nanti boleh langsung di chat Zoom ya, boleh. Nanti kita sharing-sharing gitu. Monggo Kak Dian dilanjutkan. Tadi tentang makna kemerdekaan. Iya.
makna kemerdekaan ya. Gimana nih menurut teman-teman? Ya, iya. Ada yang menafsirkan sendiri-sendiri, ya, atau ada yang mau lihat kamus, macam-macam ya hasilnya ya. Nah, cuman kita lihat dari sini nih ya. Nah, ternyata kemerdekaan itu nggak cuma dilihat dari merdeka secara fisik aja Kak, gitu. Jadi nggak cuma kayaknya nggak kelihatan nih tentara-tentara militer asing atau Belanda yang ini berdiri di depan rumah gitu. Terus akhirnya kita nganggap kita itu udah merdeka penuh gitu. Ternyata nggak gitu ya. Ya, memang secara fisik kita itu hari ini tuh merdeka. Namun ada hal lain ternyata yang kita itu nggak merdeka gitu, yaitu hal pemikiran atau secara ideologi. Ya, jadi secara ideologi kita itu belum merdeka, masih dalam cengkeraman asing gitu. Ya inilah cantiknya ya, asing itu atau penjajah itu menjajah tapi cantik gitu ya. Karena kalau dengan serangan militer itu kelihatan kayak tiba-tiba pelabuhannya direbut kayak zaman dulu gitu ya. Terus tiba-tiba diduduki pelabuhannya, terus dirampas tanah-tanahnya. Itu kan kelihatan banget, kita bisa ngindra itu. Nah, tapi lebih cantik lagi gitu ya. Sekarang adalah masih terjajah secara pemikiran atau secara ideologi gitu. Nah, kita bisa melihat ini dari mana nih gitu ya. Misal nih contohnya ya. Kita saat ini ya, contohnya ya di Indonesia itu masih dipaksakan ideologi kapitalisme. Ideologi kapitalis. Nah, apa itu ideologi kapitalis gitu? Bagi contohnya begini, sistem ideologi kapitalis itu membiarkan atau menghalalkan ya istilahnya ya, privatisasi gitu, privatisasi sumber daya alam dan sebagainya. Gitu. Contohnya di Papua gitu, kita tahu ya di sana tempatnya emas yang nggak cuma letter kayak sungai tapi menggunung gitu ya, menggunung gitu. Meskipun kita belum pernah ke sana, tapi kan kita tahu ya apa beritanya, kabarnya, dan itu juga bukan hoax gitu ya. Itu tuh gunung itu nggak lagi gunung, tetapi sudah curam layak danau, bahkan melebihi danau curamnya. Itu tuh dibawa kemana emasnya gitu? Apakah kita yang menikmati? Kan tidak, itu dibawa ke sana, ke luar negeri gitu. Dengan harga yang sangat-sangat super murah. Ya, bahkan sekitar tambang emas itu orang-orangnya banyak yang miskin. Kemiskinan akut itu ada di situ gitu. Nah, itu karena kebijakan kapitalisme tadi yang membiarkan privatisasi sumber daya alam. Bahkan itu memang menjadi ciri khas ya. Privatisasi itu menjadi ciri khas. Itu salah satu contohnya. Nah, selain itu contoh kalau kita belum merdeka nih Kak ya, secara ideologi gitu. Nah, misal adanya sistem pemerintahan demokrasi yang liberal, gitu ya, mengharapkan segala cara, lalu apalagi kesehatan dan pendidikan itu masih dijadikan komoditas, ya, atau barang jual beli. Kalau nggak punya uang nggak bisa sekolah, kalau nggak punya uang nggak bisa ngasih kesehatan yang bagus, gitu ya. Meskipun ada beberapa orang gitu, misal digratiskan, tetapi itu sangat sedikit jumlahnya dan fasilitasnya pun masih jauh dari standar bagus gitu ya. Dan itu sudah dihitung Kak ya, untung ruginya itu sudah dihitung gitu. Jadi yang namanya pendidikan, kesehatan masih dihitung-hitung untung rugi. Nah, itu kan namanya belum merdeka. Nggak semua bisa mengakses yang namanya kesehatan, pendidikan gitu. Jadi belum memperoleh haknya. Kalau kita belum memperoleh hak kita, itu namanya kita belum merdeka ya, teman-teman ya. Iya, benar sekali. Kalau misal kita punya rumah nih, lah kok kita pengen ke situ, lah kok ada orang yang masuk, ada yang tinggal. Nah, kita gimana? Apakah kita tinggal di terasnya, apa di jalannya, apa gimana? Gitu loh, kayak gitu. Analoginya ya, kita punya rumah tapi kita nggak berhak nempatin. Gitu. Kayak gitu itu. Gambarannya saat ini tuh begitu. Lalu ada lagi banyak misal undang-undang ya, undang-undang yang ada sekarang itu warisannya siapa? Ya warisannya Belanda, siapa lagi? Gitu. Itu masih digunakan saat ini. Tuh. Undang-undang bisa dibeli ya, kita lihat kasus-kasus lama sekali ditangani itu karena apa? Biasanya karena jual beli gitu ya, jual beli undang-undang, jual beli kasus dan sebagainya. Terus habis itu kalau terakhir-terakhir ini nih karena kita lagi kena pandemi ya, pandemi COVID-19 gitu. Dan Indonesia itu kena dapat ratifikasi PBB
penanganan terburuk yang nomor berapa? Ada yang tahu? Iya. Dan itu pun nomor berapa? Silakan nanti dicari ya. Harus cari. Pemuda nggak boleh diam aja. Harus cari nih. Oh, kita sebenarnya sudah efektif nggak sih kayak gini? Kayak gitu. Harus cari. Terus apa lagi? Rasio kematian yang tinggi itu juga kita mendapatkan itu gitu ya, mendapatkan predikat itu gitu. Terus belum lagi pergaulan yang bebas atau pergaulan liberal atas nama hak asasi manusia, bebas berperilaku gitu. Belum lagi banyak misal ya banyak para siswa loh ya, itu yang nggak perawan. Lebih dari ada penelitian yang menyatakan lebih dari 50% ya perempuan siswi di Indonesia itu tidak perawan sebagainya. Itu kan sebuah juga sebuah kerusakan gitu ya, karena penjajahan ideologi itu masih bercokol di diri kita, di sekitar kita gitu. Nah, kalau nih ya santri di era kolonialis Belanda gitu ya, Portugis, Belanda, Jepang, itu mereka berjuang ngusir penjajah, ya, ngusir penjajahnya secara langsung. Nah, sekarang nih udah nggak era kolonial tapi era milenial nih. Ya, penjajahnya siapa? Ya, kapitalisme tadi itu. Maka kita harus menghengkangkan tadi itu Kak, pemikiran kapitalisme, penjajah kapitalis dan kepentingannya, gitu. Jadi membersihkan pemikiran-pemikiran yang ada, gitu, agar tidak berpikir dengan cara-cara kapitalis. Begitu mungkin Kak. Baik, jadi tadi dapat poinnya ya, bahwa kalau kita tadi bertanya ya tentang makna kemerdekaan, kalau hari ini pun ternyata masih belum merdeka dari segi ideologi. Kita sudah merdeka dari segi fisik, ya sudah nggak ada, tadi kata Kak Dian, nggak ada itu orang-orang Belanda di depan pintu rumah bawa pistolnya, karena gitu ya, tidak ada. Tapi secara ideologi, secara pemikiran, kita itu terjajah, begitu ya Kak. Saya ambil poin dari Kak Dian tadi, apa makna dari terjajah itu adalah atau tidak merdeka itu adalah ketika kita tidak mendapatkan hak yang harusnya kita dapatkan, ya kan? Ibaratnya kita punya rumah tapi kita nggak bisa memanfaatkan fasilitas rumah. Nah, seperti tadi yang disampaikan Kak Dian, bahwa seperti di Indonesia hari ini kita dikatakan merdeka, tapi kita tidak merdeka untuk memiliki sumber daya alam yang dipunya. Ya, tadi katanya Freeport ya, emas itu kita nggak ikut menikmati. Kemudian tadi juga ada berbagai macam hal ya. Tadi contohnya itu adalah berbagai macam pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan Islam ya. Tadi ada liberalisme, ada sekulerisme. Itu juga ternyata masih menjadi momok tersendiri, dan ternyata itu kita keluar jalur dari perjuangan ulama hari ini. Kalau melihat fakta loh Kak ya, apa bisa disimpulkan seperti itu Kak? Karena dulu itu motivasinya adalah Islam, adalah keimanan kayak gitu ya, dan menjalankannya itu pun atas perintah Allah. Allah memerintahkan kita untuk jihad tadi itu ya, untuk mengusir penjajah. Tapi pada akhirnya kita mendapatkan hasil yang faktanya belum merdeka secara utuh kayak gitu Kak. Jadi makna merdeka itu kan terbebas tadi itu ya Kak. Tapi faktanya hari ini belum. Nah kayak gitu. Mungkin ada tambahan lagi dari Kak Dian. Ya, insya Allah itu sudah cukup ya mungkin ya. Oh sudah cukup. Oke. Kemerdekaan itu. Ya. Oke siap. Kalau kayak gitu, ini yang terakhir nih Kak. Bahwasanya kalau kita sudah tahu kondisi negeri kita seperti ini, ya merdeka memang secara fisik, tetapi secara non fisik ya, secara pemikiran kita itu belum merdeka ya, kayak gitu. Tadi banyak sekali penjajahan dari segi pemikiran, sampai pada kebijakan negara yang harus milenial tahu. Jadi kita itu harus tahu banyak kayak gitu ya tentang kondisi negeri kita. Maka apa yang harus kita lakukan oleh generasi muda melihat fakta yang seperti ini? Ya, apa sih yang harus dilakukan atau yang bisa dilakukan oleh milenial gitu ya? Milenial itu pemuda yang masih kuat, fresh dan sebagainya. Pasti emang kita bisa apa gitu. Nah, caranya yaitu dengan melanjutkan perjuangan yang seperti dahulu pernah dicontohkan. Jadi harus semangat melanjutkan apa yang dulu pernah dijadikan landasan ya dalam memerangi penjajah, yaitu dengan apa? Ruh
iman, roh keimanan dengan landasan Islam. Jadi ketika ingin membuat merdeka, gitu, landasannya itu harus landasan iman, ya. Bukan karena sekedar ingin mengusir semata gitu, enggak, tapi harus landasan dengan iman, ya, dengan semangat jihad yang dimana landasannya Islam, begitu. Nah, tapi kalau sekarang nggak bisa ya berjihad ya, karena kan kita tidak dalam posisi diserang secara fisik gitu ya, dan juga sedang tidak ada khilafah yang dimana itu yang akan memobilisasi pasukan berperang atau pasukan jihad. Jadi jihad itu harus di medan tempur, Kak. Nggak bisa kalau di tempat yang adem ayem kayak gini, nggak ada pertempuran senjata, itu dinamakan berjihad, nggak ada gitu. Jadi kalau pengen jihad ya di sana nih, sekarang yang ada itu di Palestina misalnya gitu. Itu gitu. Ya, jadi sekarang ini harus gimana nih? Nah, sekarang kita di sini ya, ketika tidak ada pertarungan secara fisik, maka kita masih dihadapkan dengan pertarungan lagi. Satunya lagi tadi itu, yaitu pertarungan ideologi. Atau istilahnya apa? Ghazul fikr, pertarungan pemikiran. Nah, pertarungan pemikiran tadi kan ya, yang ketika satu pemikiran menang, mengalahkan yang lain, tadi maka dialah yang akan menang. Begitu juga saat ini, nanti ketika Islam ya, ketika pemikiran Islam, sakofah Islam itu diketahui banyak orang ya, maka dialah yang akan menang di kancah ini. Nah, ketika saat inilah maka kita bisa meraih kemerdekaan yang hakiki. Ini dengan apa? Ya dengan ghazul fikr, memenangkan area tadi itu, ghazul fikr atau perang pemikiran, yakni dengan sakofah Islam. Itu, Kak. Ya. Jadi tadi ya, saya mengikuti tidak mengikuti seluruhnya, Kak. Ini mohon maaf tadi ada tamu. Oh iya. Jadi sempat terlepas. Cuma saya dapat poinnya bahwa karena apa yang menyebabkan belum merdeka secara sempurna adalah adanya sakofah selain Islam ya. Pada akhirnya yang harus kita lakukan adalah memperjuangkan Islam melalui ya tadi memperbaiki sakofah kaum muslimin hari ini yang ada di Indonesia kayak gitu Kak. Tadi poinnya soalnya tadi sempat saya tinggalkan sedikit. Iya, betul. Jadi itu ya apa yang harus dilakukan oleh generasi muda ya. Melihat fakta kemerdekaan hari ini kayak gitu. Oke, insya Allah begitu ya. Ada tambahan lagi Kak Dian sebelum kita beranjak ke selanjutnya, ke acara selanjutnya. Dicukupkan ya, nanti sambil sharing-sharing. Oke. Ya, tadi sudah banyak yang bertanya, ada beberapa yang sudah bertanya ya. Sebelum kita membahas satu persatu pertanyaannya teman-teman tadi yang menarik ya. Kita saksikan terlebih dahulu satu video. Yang ini mohon disimak baik-baik karena ini videonya rekaman dari salah satu pengajar yang ada di Jombang ya. Beliau cukup paham tentang sejarah ya, itu Ustadz Wahyudi. Nanti beliau akan ditampilkan oleh operator di sini ya, bisa disimak baik-baik karena isinya itu cukup memberikan pencerahan kepada milenial hari ini. Oke, monggo kepada operator untuk menampilkan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membahas peranan umat Islam di dalam terbentuknya negara Republik Indonesia. Kita tidak bisa kemudian pembahasan itu hanya tertuju pada tahun 1945. Tetapi perlawanan bangsa Indonesia dan peranan umat Islam Indonesia dimulai sejak masa-masa awal datangnya penjajahan. Perlawanan umat Islam itu sebenarnya didasari oleh semangat keagamaan, dan itu bisa kemudian kita lihat adanya perang Sabil,
kemudian ada pasukan Hizbullah Sabilillah dan sebagainya. Perang luar biasa Indonesia. Bahkan para sahabat mungkiri itu seperti Sartono Kartodirjo mengatakan bahwa Indonesia itu ruhnya ada pada diri umat Islam, yaitu semangat jihad fisabilillah. Kemudian kata Deus Dekker yang kita kenal sebagai Danu Dirjo yang merupakan anggota dari Tiga Serangga mengatakan seandainya tidak ada semangat Islam pada bangsa Indonesia maka bangsa ini sudah bubar sejak awal. Peranan umat Islam kita lihat pada masa periode kerajaan Sultan Ba'abullah di Ternate yang melawan penjajahan Portugis sampai kemudian mampu mengusir Portugis dari benteng Sao Paulo. Kemudian kita lihat juga Hasanuddin dari Goa, yaitu dari Sulawesi Selatan. Kemudian ada perlawanan dari Mataram Islam, yaitu Sultan Agung Hanyokrokusumo. Kemudian ada perlawanan dari Banten, Kesultanan Banten, yaitu Sultan Agung Tirtayasa. Hal ini membuktikan bahwa memang umat Islam lah yang punya peranan besar untuk mengusir penjajahan. Tetapi karena memang politik Belanda yang luar biasa mengadu domba, sehingga kemudian bubarlah atau kalah kerajaan-kerajaan ini disebabkan oleh strategi yang dimunculkan oleh Belanda melalui seorang ahlinya bernama Dr. Strongheluje yang melakukan politik deislamisasi sehingga di dalam diri umat Islam dipecah belah. Dibatalkan. Periode kedua adalah periode perlawanan yang dilakukan oleh para ulama, yaitu periode di mana setelah kerajaan sudah dikuasai oleh kolonial, maka ulama lah yang kemudian bergerak. Di antaranya adalah Tengku Ditiruk yang ada di Aceh, kemudian Cuk Nyadin. Banyak sekali gerakan-gerakan itu, kalau saya bicarakan di sini tidak cukup waktunya. Adalah pada masa pergerakan nasional. Kita tahu bahwa organisasi pertama kali adalah Syarikat Dagang Islam tahun 1905 yang kemudian berubah menjadi Syarikat Islam di tahun 1911 yang kemudian disusul oleh organisasi Muhammadiyah tahun 1912, kemudian disusul oleh Young Islamist Bond dan sebagainya. Tahun 2007. Di masa-masa ini kemudian muncullah pergerakan perlawanan dengan cara berorganisasi untuk melawan penjajahan Belanda. Bahkan di situ nanti bagaimana cara memecah belahnya, maka muncullah kemudian SI Merah di Semarang dan sebagainya. Peranan umat Islam tidak berhenti di situ, tetapi peranan umat Islam berlanjut sampai dengan awal kemerdekaan, di mana di anggota BPUPKI, kemudian di anggota BPI, pertama kali ketika di dalam sidang PPKI, ketika berbicara tentang dasar negara, di situ kemudian umat Islam menuntut bahwa harus diterapkan syariat Islam itu yang merupakan hasil dari didikan Senoke Belanda yang kemudian memecah antara golongan merah dengan nasionalis. Jadi di dalam pergerakan nasional itu ada nasionalis Islam, ada nasionalis sekuler. Yang pada saat itu umat Islam, tokoh-tokoh yang ada di PPKI berharap syariat Islam diterapkan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sementara orang sekuler tidak berharap itu. Maka dilakukan musyawarah, muncullah yang kita kenal kemudian dengan istilah piagam Tuhan
ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, jadi dibatasi pada pemeluknya. Itu merupakan kompromi. Kalau dalam sejarah sering disebut dengan gentleman agreement atau kesepakatan yang gentleman antara umat Islam dengan kelompok-kelompok yang lainnya, sehingga kemudian muncul Piagam Jakarta. Kenapa kemudian muncul dasar negara dan undang-undang yang sekarang kita lihat pada hari ini? Itu kita bicarakan pada penjabaran tentang sejarah umat Islam di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah tadi sudah kita saksikan ya cuplikan video ya, bukan video ya. Ya video ya itu dari Ustadz Wahyudi tadi cukup memberikan pencerahan kepada kita. Beliau sedikit memberikan ringkasan begitu ya Kak Dian tentang apa yang sebagian kita obrolkan tadi. Kemudian beliau sarikan di situ kurang lebih 6 menit ya. Mohon maaf tadi agak terputus-putus videonya. Insya Allah nanti akan kita upload di YouTube, akun YouTube My Community Jombang dan juga Instagram My Community ya. Yang belum follow silakan. Jadi alhamdulillah luar biasa kalau kita melihat fakta sejarah Indonesia gitu ya Kak Dian ya. Oke, ini sudah ada pertanyaan-pertanyaan Kak. Wah, sudah banyak nih yang bertanya. Kita akan coba jawab ya pertanyaan-pertanyaan ini. Karena saya ini online pakai HP jadi agak miring-miring. Saya off-kan dulu videonya. Saya bacakan dulu ya Kak Dian ya. Yang dikatakan tadi cukup banyak yang memberikan pendapat ya bahwa jas merah, jangan lupakan sejarah ya. Jangan lupa milenial ya kata jas merah. Kemudian dari Mbak Ru Ayu di sini juga memberikan pendapat ya tentang luar biasanya peran kaum muslimin. Ada Kak Eni di sini juga bertanya ya, apa bisa dikatakan bahwa semangat untuk merdeka dari penjajahan itu karena dorongan Islam, Kak? Karena kata-kata penyemangatnya seperti Pangeran Diponegoro memujikan Allahu Akbar. Nah, itu pertanyaan dari Kak Eni berkaitan dengan dorongan Islam ya sebagai pemicu semangat untuk melawan penjajah. Nah, apa bisa dikatakan kayak gitu, Kak? Karena dorongan Islam. Apa langsung dijawab atau kalian mungkin sekalian mungkin ya. Baik, sekalian. Oke. Itu pertanyaan dari Kak Eni ya. Kemudian di sini ada Kak Meiza juga yang telah memberikan pendapatnya gitu ya tentang sejarah kemerdekaan dan motivasi untuk mewujudkan kemerdekaan. Ini Kak Eni bertanya lagi ya. Kenapa ya Kak susah untuk mengusir penjajah? Masih juga masuk ke lubang penjajahan. Mungkin dulu dijajah secara fisik, sekarang penjajahan pemikiran. Kenapa? Wah, sampai ada 3 tanda tanya ini ya. Saking penasarannya gitu ya. Nah, itu ya pertanyaan dari Kak Eni. Sudah dicatat Kak Dian, mungkin nanti bisa dibahas. Lanjut Kak atau dijawab dulu 2 pertanyaan? Bagaimana? Ada berapa lagi pertanyaannya Kak? Ada 3 kayaknya ini. 3. Oke. Mungkin ini dulu ya. Nanti ini dulu. Oke. Iya. Ini berarti tadi ya, terima kasih responnya teman-teman ya. Benar, jas merah, jangan lupakan sejarah begitu aja. Jadi harus kita pelajari agar tahu awal mulanya itu seperti apa yang benar. Nah, lalu yang tadi ya pertanyaannya Kak Eni tadi ya Kak ya. Nah, apa bisa dikatakan tadi itu perjuangannya itu berlandaskan Islam, berlandaskan agama, ya. Bahkan tadi itu Diponegoro ketika berperang gitu memekikkan takbir gitu ya Kak ya. Tadi yang katanya Kak Eni ya pertanyaannya. Yeah. Apakah bisa begitu gitu? Bisa dikatakan berlandaskan agama? Iya. Karena itu kalimat tauhid ya. Orang yang bisa mengucapkan kalimat itu gitu ya. Itu orang yang punya keyakinan, ya, punya keyakinan akan bahwa kemenangan itu datangnya dari Allah, gitu. Tuh. Jadi bisa dikatakan bahwa landasannya itu landasan keimanan. Gitu. Bahkan tadi ya sempat saya cuplikan sedikit ya, karena tadi kayaknya menyebut Diponegoro gitu.
Bahkan kakeknya pun tadi ya sempat saya contohkan itu beliau memang mendidik Diponegoro itu ya dengan Islam, ya, dengan perjuangan mengusir penjajah Belanda, makanya beliau betul-betul dididik dengan kepribadian Islam gitu. Karena dengan begitu akan menjadi pribadi yang kokoh yang bisa mengalahkan musuh. Gitu. Jadi memang dari dasarnya itu memang kamu lahir ya kamu harus kokoh dengan Islam dan harus segera memerdekakan wilayah agar terbebas dari Belanda. Itu sudah azam sejak nenek moyangnya, itu begitu. Ya, jadi memang landasannya landasan agama. Gitu. Lalu yang kedua tadi, ya, sebentar, catatan saya hilang. Bisa diingat Dari lagi. Kak Eni juga tadi ya. Tadi Kak kan Eni lagi ya. kalau nggak salah bertanya kalau kita masih terperosok pada lubang penjajahan yang sama iya. gitu. Kenapa kita tidak bisa terlepas gitu dari penjajahan? Lagi-lagi terperosok gitu ya. Iya. Kalau berkali-kali itu berarti tandanya apa ya? Masya Allah, gitu ya. Iya, memang ya kita harus belajar ya, sama-sama belajar, peka dan teliti ya. Kita sedang terjajah nggak sih? Kita sedang dalam posisi yang terjajah atau posisi yang mulia gitu, kan begitu. Nah, kalau tadi dikatakan kok berkali-kali lagi begini, lagi-lagi begini gitu ya, karena apa? Musuh itu senantiasa mempelajari diri kita, mempelajari masyarakat kita, mempelajari Islam agar bisa menemukan titik-titik yang dimana itu bisa menyebabkan penjajahan yang langgeng gitu. Kalau dulu misalnya dengan penjajahan secara fisik itu mudah diindra, maka penjajahan secara pemikiran itu lebih soft ya, lebih halus, tidak terlihat begitu orangnya. Bahkan sedikit saya cuplikan, enggak apa-apa ya Kak ya, masih ada waktu enggak? Insya Allah masih ada Kak. Monggo. Oh iya. Monggo, Kak. Ya. Sedikit saya cuplikan tentang kekhilafahan Islam ya Kak ya. Dulu itu ya begitu jayanya ya Islam menjadi pemimpin dunia, jadi mercusuar, menjadi tempat yang dielu-elukan ya, istilah paling keren ya daulah Islam gitu. Itu dulu itu begitu di kancah dunia. Nah, lalu gitu ya, musuh itu kan nggak diam aja Kak, ya pasti dia ngincer, aduh piye sih gitu. Istilah Jawanya tahu ya bahasa Jawanya yang piye sih, gimana sih gitu caranya bisa meruntuhkan atau mengalahkan ini negeri yang adidaya ini gimana sih? Nah, ternyata melakukan trik-trik jitu, mencoba mempelajari apa sih titik lemahnya masyarakat Islam, titik lemahnya daulah Islam itu bagaimana. Nah, ternyata ketika diserang secara fisik ya, mereka awalnya mengirimkan militer Kak, mengirimkan benar-benar orang ya, pasukan militer ke wilayah daulah Islam. Tetapi itu mereka malah merugi karena mereka kalah. Gitu. Akhirnya kan rugi bandar ya ketika kalah, padahal daulah Islam itu besar, akhirnya mereka kalah. Nah, tahu begitu, ya mereka nggak diem aja, terus ngalah. Nggak, ada cara lagi lain gitu. Apa? Dengan, ternyata lemahnya di sini nih. Nah, umat Islam mulai sedikit-sedikit kendor ini ya. Nggak gitu. Ada celah bahwa umat Islam itu bisa disuliti dengan menjauhkan mereka dengan syariat Islam. Nah, mereka ya para penjajah ya dari berbagai negara ya waktu itu ada Eropa, Perancis, Inggris dan sebagainya itu kan kemerke istilahnya, kemecer ya kalau lihat daulah Islam yang seperti itu gitu ya. Akhirnya mereka mengirimkanlah utusan dari negara mereka, gitu ya, orang-orang mereka datang langsung ke dari daulah Islam. Akan tetapi ya selang sekitar 2 tahunan cukup lama itu ya. Itu hanya sedikit yang merespon. Akhirnya kan sama aja mereka rugi gitu ya. Ya, meskipun ada pengaruh tapi itu sangat sedikit. Nah, mereka berpikir, ini nggak cocok cara kayak gini. Nah, dengan mengirimkan orang mereka secara langsung itu nggak cocok gitu. Maka caranya gimana ya? Gini aja. Buat agen-agen. Tahu ya, buat agen-agen ya. Membuat kaki tangan, bikin jaringan kaki tangan, ya kaki tangan yang dimana yang nanti meneruskan pemikiran mereka, ya, para penjajah tadi itu
orang-orang dari dalam sendiri. Oh, ya sudah dicarilah orang-orang atau yang berpotensi atau orang-orang munafik ya kalau itu ya, itu dijadikan kaki tangan mereka. Nah, maka yang menyampaikan ke orang muslim, yang memecah belah kaum muslim ya, menjauhkan orang-orang dari syariat Islam itu ya di kalangan orang Islam sendiri gitu ya, yang munafik waktu itu gitu. Ya sampai seperti itu ya, dengan cara ini nggak bisa, cara seperti ini lagi ganti lagi begitu. Sampai sekarang ini juga begitu ya Kak ya. Kalau dulu misalnya ya, kita pernah ya ditakut-takutin sama orang yang bercadar gitu. Waduh, pakai kerudung lebar, aduh aja dideketin, pakai kerudung lebar, kok kamu dijak ngobong, astagfirullah gitu kan ya. Nah, tahu ya kalau ternyata itu isunya apa kayak gitu tuh nggak mempan di karangan umat Islam. Ya umat Islam pasti belajar lah ya. Iya, nggak mungkin lah melakukan sesuatu yang ceroboh gitu ya. Nah, akhirnya dengan cara yang seperti itu nggak cocok gitu ya, nggak bisa mempan untuk membunuh syuur Islam atau perasaan Islam di tengah-tengah masyarakat Islam malah mempelajari Islam semakin dalam gitu ya. Nah, ini cara selanjutnya itu dengan cara menggelontorkan isu-isu radikalisme, terorisme gitu. Ajaran Islam itu dianggap musuh ya. Padahal ajaran Islam itu dari Allah gitu ya, Masya Allah. Allah itu yang menciptakan diri kita, yang tahu diri kita, bahkan kita nggak tahu ya diri kita sendiri ya. Ini darahnya berapa liter sih sebadan ini gitu. Allah itu tahu gitu. Jadi ketika syariat itu datangnya dari Allah itu pasti baik buat kita gitu. Nah, umat Islam itu dengan cara begitulah ya, dengan cara dijauhkan dengan syariat Islam, maka penjajahan itu lebih mudah, bahkan masih mulus gitu ya kayak ini ya. Jadi kok masih bisa sih dijajah lagi kok enggak kapok gitu ya. Karena nggak sadar Kak ya, nggak sadar. Mengapa kok nggak sadar? Karena belum pada banyak yang tahu bagaimana Islam mengatur, bagaimana Islam mengurusi diri kita gitu ya. Kita taunya ya hanya sholat saja, cara makan atau doa sebelum tidur, misal begitu ya. Tetapi hal-hal lain ya, kan Islam itu mengatur 3 hal tuh, hablum nafsi ya dengan diri sendiri, lalu hablum minannas hubungan dengan manusia yang lain, dan hablum minallah. Hablum minannas ini ternyata banyak yang terdistorsi, jadi banyak hal yang belum kita lakukan atau belum bisa kita lakukan gitu Kak, karena belum banyak yang tahu gitu Kak. Oke, kepada penanya tadi sudah dijawab ya 2 pertanyaannya ke Kak Eni ya tadi yang bertanya, barangkali ada feedback, dipersilahkan. Oh ya, sudah ya, tadi di chat ya Kak Eni menjawabnya sudah. Tadi sudah kalau saya nangkep ada 2 ya Kak ya, kenapa apakah bisa dikatakan perjuangan kemerdekaan ini juga atas nama Islam, dikatakan iya begitu oleh Kak Dian tadi ya, karena memang faktanya memang demikian. Ulama dan santri ya terutama itu berperan sangat besar terhadap perjuangan kemerdekaan. Kemudian juga ada landasan iman dan juga semangat jihad untuk mempertahankan kemerdekaan itu. Kemudian yang kedua yang terperosok 2 kali, kok sudah susah-susah memperjuangkan kemerdekaan, kok sekarang jebule kayak gitu ya Kak ya, terperosok lagi dalam sebuah penjajahan, tapi dalam bentuk yang lain. Kalau jawaban Kak Dian tadi kan, kalau saya menangkapnya itu kan, karena memang umat Islam itu posisinya nggak sadar, atau nggak sadar ya, kalau sekarang itu dijajah begitu. Posisinya nggak sadar, harus disadarkan segera berarti Kak ya, tentang kondisi hari ini dengan cara kalau Dian tadi itu adalah dijauhkan umat Islam itu dari ajaran Islam, sehingga yang harusnya menjadi kunci untuk mengusir penjajah ya yaitu dikaburkan gitu ya kayak akhirnya sekarang milenial terutama nggak paham kayak begitu ya, kunci untuk meraih kemerdekaan secara total gitu lah istilahnya, secara hakiki kayak gitu. Kan harusnya kita mengikuti jejak ulama dulu ya dalam meraih kemerdekaan, sekarang lupa dengan apa yang dilakukan oleh ulama dan santri. Insya Allah begitu ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tadi ada pertanyaan dari Kak Dewi ya. Kak Nina, bentar. Kak Dewi memberikan
tanggapan ya. Luar biasa peran ulama. Lanjut ke Kak Nina ini. Iya Kak, jadi gimana ya caranya agar negeri kita tercinta ini bisa benar-benar merdeka dari jajahan fisik maupun non-fisik? Itu pertanyaannya Kak Nina. Ini ada juga Kak Retno memberikan apresiasi ya, terhadap materi hari ini. Kemudian Kak Dewi bertanya, kenapa ya Kak susah banget mengusir penjajah yang sekarang ini masih mengambil sumber daya alam Indonesia? Ini ada dua ya, senada ya ini ya Kak ya. Bagaimana caranya kayak gitu. Kemudian lanjut ke Kak Eni, ini kayaknya juga satu bahasan ya. Nah, ini nih, kan kita masih unyu-unyu. Nah, kita ya, semua yang ada di sini alhamdulillah masih unyu-unyu. Terima kasih Kak Eni. Apa bisa ngusir penjajah Kak kayak gitu. Harusnya kan ini tugas TNI. Kita bantu doa saja apakah cukup. Nah, itu ya. Insya Allah yang lain memberikan tanggapan tentang materi hari ini ya. Jazakallah khair. Lanjut untuk menjawab 3 pertanyaan tadi ya dari Kak Nina, Kak Dewi sama Kak Eni. Pertanyaannya tadi senada ya. Ya, monggo Mbak Dian. Iya, terima kasih. Tadi pertanyaannya menarik ya. Gimana sih caranya kita itu agar benar-benar merdeka gitu? Masya Allah, ya. Gimana ya caranya agar benar-benar merdeka gitu? Ya minta pada yang membuat merdeka gitu, yaitu kepada Allah gitu. Karena yang memberi kemerdekaan itu ya pasti Allah gitu ya. Maka cara-cara yang kita tempuh pun yakni apa yang sudah digariskan oleh Allah, apa yang sudah ditunjukkan oleh Allah gitu. Yakni dengan apa? Yakni dengan melaksanakan syariat Islam gitu. Kalau tadi misal contohnya ya, saya tadi kasih contoh sumber daya alam gitu ya, yang terampas asing, padahal kita itu, aku seneng banget ya kalau punya kekayaan melimpah gitu ya, malah dibawa keluar negeri gitu, yang dimana itu dibeli dengan harga yang sangat murah. Nah, kalau dalam Islam Kak ya, sumber daya alam itu ada aturannya sendiri, gitu. Nggak sembarangan langsung dibawa-bawa gitu aja, nggak, karena itu miliknya umat, gitu. Itu salah satu contohnya aja, gitu. Jadi kalau kita pakai aturan syariah itu sudahlah pasti selamat semuanya gitu. Aturan pendidikannya juga gitu. Syariah itu punya aturan, punya gitu. Ya, pergaulan, pendidikan, ekonomi itu semuanya lengkap Kak. Gitu. Jadi caranya gimana? Ya kembali kepada syariat Allah. Ketika Allah ridho ya, karena ketika kita itu menggunakan syariat Allah ya, maka Allah itu akan ridho. Ketika Allah ridho, maka sangat mudah ya bagi Allah itu untuk melakukan segala hal. Termasuk tadi, kita merasakan kemerdekaan, yang benar-benar merdeka secara hakiki, gitu ya. Mungkin saya bacakan salah satu surat ya, di surat Al-A'raf, mungkin teman-teman juga sudah familiar, tapi saya ingatkan sedikit ya, di mana Allah itu berjanji bahwa sekiranya penduduk negeri-negeri beriman gitu ya, maka ketika penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkat dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Artinya dibuat sempit ya ketika kita itu menjauhi syariat Allah begitu. Itu. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh ayati liqaumi yaksibun. Gitu. Itu ketika kita menggunakan syariat Allah, ketika kita patuh pada aturan Allah, maka akan berkah langit dan bumi Kak. Ya, jadi ya itu pasti merdeka, merdeka secara hakiki yang kita harapkan. Itu mungkin begitu. Oke. Oh ya, tadi pertanyaannya ada beberapa ya tadi ya. Selain itu ya. Ada... Yang terakhir itu tadi kan bagaimana cara kita kan masih unyu-unyu kayak gitu loh Kak. Apa bisa ngelawan penjajah kan begitu. Oh iya ya Allah gitu ya, masih unyu-unyu kok disuruh ngelawan itu Masya Allah. Nanti malah kepes gitu ya. Apa kita cukup doa aja kan yang gitu. Menjaga ini ya perbatasan dan petugas itu kan TNI kayak gitu. Iya. Betul. Yang menjaga secara fisik memang ya yang wajib ya itu ya tentara-tentara itu ya. Ya seluruh kaum muslim. Memang menjadi kewajiban bagi seluruh kaum muslimin gitu. Cuman memang ada istilahnya ada aturan syariat mengenai hal itu gitu ya. Nah, kalau kita yang unyu-unyu nih gitu ya. Itu masih termasuk ya. Nah, kita bisa apa sih gitu? Apakah
cukup dengan berdoa aja gitu. Pasti tidak loh ya. Teman-teman masih ingat nggak ya, dulu ketika perintah Islam datang, ya kita bayangin ya dulu ya. Nah, waktu itu Rasulullah mendapatkan wahyu gitu ya, mendapatkan wahyu dan beliau diangkat menjadi Rasul. Nah, itu yang pertama-tama beriman siapa? Apakah anak balita? Apakah orang tua renta? Yang paling awal-awal itu kan pemuda Kak, para pemuda. Gitu. Jadi memang pemuda itu the first gitu loh. Dia punya energi, punya tenaga, pinter gitu ya. Pokoknya oke lah gitu. Itu pemuda gitu ya. Makanya banyak sekali pujian-pujian dari Allah ya. Kalau kita lihat di Al-Quran itu banyak pujian-pujian Allah kepada para pemuda yang senantiasa taat gitu ya. Lalu hadis-hadis yang itu memuji ya para pemuda yang taat dan mau berkorban, itu begitu. Jadi pemuda itu bisa, bahkan bukan aja bisa, tetapi dia menjadi motor gitu. Menjadi motor gitu. Yang namanya motor menuju kemerdekaan atau pergerakan gitu. Bahkan tadi itu ya, menjaga Islam dan sebagainya, itu adalah salah satu bentuk ketaatan ya. Adalah salah satu bentuk ketaatan yang dimana kalau pemuda itu taat, maka dia adalah masuk dari 7 golongan yang dimana itu dijanjikan Allah akan mendapatkan naungannya ketika di hari akhir nanti, ketika tidak ada satu naungan pun yang menaungi selain dari naungan Allah. Itu dijanjikan begitu. Ya, yakni pemuda yang senantiasa taat pada Allah gitu. Itu begitu. Nah, kita langkah kita apa ya kalau begini ya? Gitu. Apakah cukup berdoa aja gitu? Nah, masa kita nggak punya tangan sih gitu, nggak punya mulut sih gitu? Punya ya, punya mata lengkap, alhamdulillah. Nah, itu yang bisa kita gunakan. Apa yang sudah diberikan Allah itu kita gunakan. Gitu ya. Kalau misalnya kita punya sosmed ya, ada IG, ada apalagi Facebook, misalnya masih pakai Facebook ya, terus ada lagi yang lain, ada banyak sekali sekarang ya, sampai nggak bisa nyebutin. Nah, itu tuh kita gunakan untuk menyebarkan kebaikan. Ya, menyebarkan sakofa-sakofa Islam. Agar tadi, Kak, agar semakin tersebar luas dan semakin menyadarkan. Gitu. Karena kalau nggak sadar, itu nggak ngerti kalau dijajah. Jadi pertama yang dilakukan adalah menyadarkan. Itu begitu. Pemuda bisa apa? Bisa menyadarkan kepada yang lainnya. Tentunya dengan potensi yang dia punya, ya, dengan aturan-aturan yang sudah Allah berikan, dengan cara-cara yang sudah Allah tuntunkan, gitu. Mudah kan ya, misal men-share acara-acara Islami, misal ya, mengajak ke forum-forum kajian atau diskusi, misal kayak gitu. Itu apakah pahalanya tidak berjibun? Ya banyak gitu ya. Insya Allah nanti kalau teman-teman cari pahalanya apa sih kalau misal kita ngajak belajar itu apa, ngajak diskusi atau menyebut asma Allah itu apa gitu. Menyadarkan orang lain aja itu ternyata pahalanya juga besar sekali. Silahkan nanti teman-teman cari. Bahkan itu pahalanya melebihi unta merah. Tapi kita nggak tahu unta merah ya. Katanya kalau sekarang itu setara kayak mobil apa Kak? Mobil Mercy apa? Itu begitu, sampai begitu. Jadi milenial itu bisa menyadarkan yang lain. Pakai apa yang kita punya. Pasti bisa. Begitu. Ya, yang disebarkan ya yang baik-baik ya, sakoha Islam, kebaikan, mengajak kepada syariat Allah begitu. Ya. Jadi berdoa plus itu. Gitu, Kak. Ya. Oke, Kak Dian, terima kasih atas jawabannya. Nah, bagi para penanya, dipersilakan memberikan tanggapan. Tadi ada Kak Nina, Kak Dewi, sama Kak Ani ya. Monggo, barangkali ada tanggapan. Iya. Gimana? Yang lain? Ini terputus ya? Oh, mungkin saya bacakan Enggak, satu hadis lagi ya. Oh, gitu. Karena ada hadis Kak riwayat Ahmad itu yang mengatakan bahwa kami ikut berperang bersama Rasulullah padahal kami masih muda. Itu begitu. Jadi muda itu emang keren. Oke. Insya Allah nggak ada tanggapan ya. Tadi Kak Dewi sudah jawab di chat tadi. Sudah, terima kasih atas jawabannya. Alhamdulillah Kak Nina juga
mencukupkan tadi ya jawabannya. Oke, kalau gitu sudah ya tadi ya pertanyaannya ya. Nggak ada lagi ya Kak ya. Insya Allah teman-teman memberikan tanggapan ya di chat itu. Alhamdulillah tadi sudah dijawab oleh Kak Diana. Ini ada lagi tanggapan dari Kak Eni di chat ya. Saya buka terlebih dahulu tanggapan dari Kak Eni. Jadi kita punya kontribusi besar ya Kak untuk memperjuangkan kemerdekaan negara kita. Apa cukup negara kita saja? Bagaimana dengan umat Islam di negara lain yang juga masih terjajah? Nah, tanggapannya. Oke. Oh ya, langsung ya ini ya. Iya, oke. Baik. Ini juga sangat menarik ya, sangat menarik. Karena tadi mau saya ucapkan di ini ya, sampaikan di closing statement. Ternyata alhamdulillah ada yang bertanya. Nah, apakah cukup gitu ya dengan negara kita saja? Bagaimana dengan negara-negara lain? Nah, ini nih hal yang penting ya. Umat Islam itu justru malah ketika ya terpecah-pecah atau terpisah-pisah itu lebih mudah dijajah, Kak. Bahkan ini adalah salah satu metode atau cara mereka ya, cara penjajah itu untuk memudahkan penjajahan, dipisah-pisah dulu, dipecah-pecah dulu. Ya, ibarat kalau keluarga, kalau suami istri ada yang suami istri nggak di sini, nah itu dipisahkan dulu, direcoki dulu biar bercerai, habis itu gampang untuk menjajah mereka masing-masing, itu kayak begitu. Begitu juga ya dulu negara Islam itu luas sekali Kak ya. Dulu ya khilafah Islam itu sudah menguasai hampir 2/3 dunia. Ya kita bayangkan ya dari ujung Maroko sampai Merauke istilahnya begitu ya. Ya dari Eropa, dari Arab hingga Nusantara, banyak insya Allah nanti teman-teman bisa cari itu ya pembahasan terkait hal itu. Jadi menguasai hampir 2/3 dunia. Dan itu menjadi adidaya Kak ya, negara adidaya. Jadi negara kelas dunia nomor 1. Yang tadi saya katakan dia adalah negara mercusuar yang dielulukan oleh negara-negara lain. Diireni istilahnya kalau bahasa Jawa ya. Gitu, diiriin gitu. Bahkan dulu ada negara-negara lain itu yang mengirimkan delegasinya gitu ya untuk belajar ke negara Islam. Ya, ngampus istilahnya begitu. Itu begitu. Jadi malah jadi contoh. Kembalikan sama kita saat ini ya. Kita apakah posisinya saat ini seperti itu? Ya, jadi universitas terfavorit ada di kita nggak? Enggak ya, keadaannya kebalikan malahan, Masya Allah gitu. Karena apa? Karena tadi bisa dipecah belah. Gitu. Jadi justru ketika kita fokusnya hanya negara per negara itu malah lama, susah, nggak ada jalannya untuk merdeka secara hakiki, Kak. Ya, misal contohnya nih Palestina nih ya, yang sekarang lagi masih diukur-ukur terus gitu ya, masih dibombardir terus gitu. Itu kan sudah sejak lama. Sekarang masih saja kayak gitu. Itu penjajahan fisik yang bisa kita lihat loh ya gitu. Itu masih bisa seperti itu. Dengan solusi-solusi yang ada gitu ya, ditawarkan itu apa dilakukan selama ini itu kirimkan bantuan logistik berupa makanan, pakaian, obat-obatan, bangun rumah sakit dan sebagainya, sekolah gitu. Begitu lagi, habis dibangun dihancurkan lagi, dibangun dihancurkan lagi, nggak selesai-selesai. Karena apa? Tidak ada yang mengirimkan tentara ya untuk mengusir penjajahan Israel itu. Gitu. Nggak ada yang memobilisasi istilahnya gitu ya. Nah, padahal yang bisa memobilisasi itu hanya khilafah Islam. Hanya itu, tidak ada yang lain, Kak. Makanya Palestina sampai sekarang itu nggak selesai-selesai, ya itu. Gitu. Itu salah satu contohnya saja. Belum lagi yang lain, termasuk negeri kita, ya Nusantara atau Indonesia saat ini, masih dijarah ya. Tapi mau dikeruk lagi sampai habis gitu. Masa kita tunggu sampai habis semuanya gitu? Ya tidak. Jadi tidak bisa solusi per negara-negara. Gitu. Karena yang sekarang menjajah itu adalah negara adidaya. Maka yang menyaingi harus adidaya juga, sekelas dia juga gitu. Ya. Negara adidaya itu apa? Negara yang mengemban ideologi gitu ya. Maka lawannya pun ya harus sama. Itu negara yang mengemban ideologi juga. Kalau tadi penjajah itu adalah diemban
negara kapitalis, maka yang menyaingi itu ya Islam gitu, yang berideologi Islam gitu. Hanya itu yang bisa. Makanya ini menjadi pelajaran besar ya buat kita semua. Kenapa sih kok penjajahan fisik bahkan itu masih ada, serta penjajahan ideologi itu masih ada? Ya karena kita itu belum bersatu. Kalau bersatu itu kita teguh, bercerai kita runtuh. Masih ingat ya itu ya, peribahasa itu ya waktu sekolah. Itu memang begitu. Karena kita sudah dipecah-pecah. Nah, maka ini menjadi PR kita gitu ya untuk bersatu lagi, menyatukan itu semua. Bahkan kalau kita masih ingat ya, perjalanan beberapa gerakan, misal kayak dulu awal mula NU ada, kayak misal Muhammadiyah gitu. NU itu apa bahasa Indonesianya? Apa Kak? Tiba-tiba ngeblank. NU itu apa? Kebangkitan ulama. Nah, Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama. Oh, gitu kan. artinya Kebangkitan untuk apa? Gitu ya, kebangkitan untuk apa? Untuk menyatukan lagi negeri kita yang Nusantara itu menyatu lagi dengan khilafah Islam gitu. Karena waktu itu yang dijajah Kak ya, dijajah sama penjajah itu nggak cuma negeri kita aja, tapi negeri-negeri lain juga iya. Makanya ya pas momennya gitu ya, kita dijajah, kok ya pas kedoblan sama runtuhnya daulah Islam, daulah khilafah gitu ya, malah double-double. Maka upaya tadi ya untuk apa para penggerak tadi, organisasi-organisasi penggerak tadi, jika ingin menyatukan lagi Nusantara dengan khilafah Islam belum berhasil. Itu jadi PR kita. Ya kita kebagian masa ini loh ya. Sebenarnya ini sangat-sangat apa ya istilahnya berharga. Kita punya peran, ya. Berarti kita sudah diamanahkan Allah hidup di masa ini. Kita bisa berperan apa? Nah, jangan sampai ketinggalan kita untuk memberikan potensi kita untuk apa istilahnya menyatukan kaum muslimin lagi gitu ya dalam naungan khilafah Islam yang bisa menyelamatkan atau memerdekakan ya seluruh umat manusia. Begitu Kak. Baik, itu ya tadi jawaban dari Mbak Dian atas tanggapan dari Kak Eni. Ya, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Oke, lanjut. Ini karena waktunya juga terbatas. Ya, ini ada satu pertanyaan lagi Kak dari Kak Khairul Nisa ya, Khairul Nisa. Diperkenankan ya untuk dibaca ya. Jadi di sini pertanyaan tentang bagaimana kalau ada yang nggak terima kalau dibilang kemerdekaan negara ini itu atas dasar Islam. Jadi misalnya kita tadi menyampaikan bahwa kemerdekaan ini atas jasa kaum muslimin gitu ya. Nah, apabila ada yang nggak terima ini Kak, nah bagaimana? Ini tadi nyambung ke pertanyaan yang pertama ya Kak, ini tadi kan atas dasar Islam udah dijawab. Cuma lanjutan nih, kalau nggak ada yang nggak terima nih, bagaimana? Ya. Mohon pencerahannya Mbak. Kalau nggak terima gimana nih? Apa yang bertanya tadi nggak terima ya? Nggak ya? Iya, kalau ada yang nggak terima itu biasanya karena apa ya? Gitu. Biasanya nih ya Kak ya, nah, mungkin kita dari hati ke hati, ya, kita pasti tahu biasanya kalau orang nggak terima itu biasanya pertama karena belum tahu, ya, atau kedua salah paham. Nah, tinggal itu aja. Kalau memang belum tahu, kita kenalkan, kita beritahu. Gitu. Kalau salah paham, kita luruskan, gitu aja. Ya, yang penting kita sudah melakukan itu. Perkara nanti ternyata masih saja tidak menerima, yaitu urusan individu tersebut dengan Allah. Gitu. Karena kita hanya mengantarkan hidayah atau kebenaran itu saja. Gitu, kewajiban kita hanya itu. Selanjutnya terserah beliau kepada Allah. Insya Allah kok Kak, tapi kalau misal kita sebagai muslim sangat mudah menerima hal ini gitu ya. Ya, apalagi kita orang beriman itu insya Allah lebih mudah. Terlebih lagi orang beriman yang mau mempelajari sejarah, mempelajari Islam secara terus-menerus ya, mengkaji sakofa-sakofa Islam itu insya Allah ya dengan kelembutan hati dan akalnya yang digunakan insya Allah bisa menerimanya dengan mudah. Ya, kita doakan saja. Ya. Oke, gitu ya Kak Dian. Terima kasih atas jawabannya. Gimana Kak Anissa ya yang tadi bertanya, apakah ada tanggapan? Ya, ada lagi pertanyaan nggak, Kak? Kayaknya nggak ada, Kak. Itu terakhir ya kayaknya pertanyaannya. Oh iya, oke. Iya. Oh iya, mungkin Anissa, sedikit tambahan nggak ya. ada.
Oh iya, monggo-monggo. Mungkin ya, nggak apa-apa ya, mungkin mumpung belum ditutup gitu ya. Jadi mungkin ketika satu orang kita tahu nggak nerima, kita beritahu nggak nerima itu nggak masalah gitu ya. Masih ada yang lain gitu ya, yang insya Allah juga membutuhkan informasi dari kita. Jadi semakin banyak yang kita kasih tahu, ya banyak yang semakin tahu, akhirnya semakin sadar. Dan itu akan menjadi opini umum. Ya, akhirnya, oh ternyata begitu. Ternyata yang seperti ini salah, yang seperti ini benar. Akhirnya banyak yang tahu, gitu aja. Jadi yang awalnya nggak nerima, bisa-bisa akhirnya nerima. Karena disadarkan dengan yang lainnya. Gitu. Gitu aja, Kak, tambahannya. Oke, terima kasih. Ini tadi juga Kanisa sudah memberikan tanggapan, katanya terima kasih atas jawaban dari Kak Dia. Gitu. Oke, sedikit menyimpulkan, karena memang waktu kita terbatas ya, tadi atas pertanyaan-pertanyaan yang terakhir, karena memang cukup menarik ya, bertanya tentang kenapa kok sulit terlepas dari penjajahan hari ini dan bagaimana caranya, tadi sudah dijelaskan, bahwa kenapa sulit, karena kondisi kaum muslimin hari ini ya tidak sadar. Ya, kondisi tidak sadar kan berarti nggak tahu apa-apa, gitu ya, tidak sadar kondisinya terjajah. Nah, tipu muslihat penjajah dari zaman Belanda sampai sekarang itu sama, Kak. Itu memecah belah, kan kayak gitu. Makanya tadi disampaikan oleh Ustadz Wahyudi tadi di video itu kan dipecah belah kan, ada SI merah, SI apa, ya Serikat Islam itu dipecah, kemudian SBI itu juga dipecah-pecah pokoknya kaum muslimin, kemudian akhirnya karena dipecah-pecah itu ya, akhirnya sibuk dengan mengurusi itu dan lupa bahwa kondisinya tadi dijajah secara pemikiran ya, tadi kekayaan alam dikeruk, terus generasi muda dirusak dengan tontonan, misalkan contoh saja tontonan yang merusak dan sebagainya, sehingga kondisi tidak sadar ini menjadi hal yang paling besar begitu ya. Dan kondisi ketidaksadaran ini, kalau tadi Kak Dian menjelaskan, harus segera disembuhkan, disadarkan dengan cara ayo bangunkan ya semua kaum muslimin terutama milenial untuk mengetahui fakta hari ini dan juga untuk mencari solusi, yaitu persatuan. Kalau tadi dipecah belah, maka harus bersatu. Karena kita satu jantung yang sama ya Kak ya, yaitu jantung Islam kayak gitu. Berbagai macam gerakan-gerakan yang ada hari ini kan jantungnya sama, yaitu Islam, seperti Nahdlatul Ulama tadi yang sudah disebutkan. Nah, oleh karena itu kita harus bersatu dan harus memahami fakta hari ini. Sehingga kalau untuk paham kan harus tahu gitu ya Kak ya. Gitu. Insya Allah itu kondisi hari ini. Jadi tadi yang terakhir ya pertanyaannya kan, pemuda bisa apa? Pemuda bisa banyak hal hari ini. Kita yang unyu-unyu ini bisa melakukan banyak hal teman-teman. Gitu. Jadi dengan apa yang dikatakan Kak Dian tadi ya, karena era hari ini itu adalah era sosmed, ya gunakan teman-teman yang pintar nulis itu tulis tentang opini Islam, tentang kemerdekaan hari ini tuh diperjuangkan oleh ulama dan santri, kita kasih tahu teman-teman kita, sosmed kita gunakan. Nah, itu bagian dari perjuangan dan tentunya juga tadi ya skala besarnya itu adalah kaum muslimin harus bersatu di seluruh dunia terutama karena dulu kita memang satu kesatuan kekhilafahan gitu ya Kak ya. Jadi Indonesia bisa mendapatkan dakwah Islam itu kan juga karena dai-dai yang dikirim oleh kekhilafahan, karena memang kita menjadi bagian dari satu kekhilafahan. Bayangkan sudah kekhilafahan Abbasiyah, kita sudah ada pengaruhnya ya di situ. Islam sudah masuk di Indonesia. Jadi kita itu bagian dari peradaban Islam. Tadi juga sempat disinggung ya, ternyata kita tidak hanya memikirkan negara kita sendiri, negara-negara yang lain, saudara kita yang lain seperti di Palestina, di Uighur, wah banyak lagi ya di India dan macam-macam sekarang itu mengalami berbagai macam penjajahan, bahkan tidak hanya penjajahan non fisik tapi fisik secara langsung. Nah, kita tentunya sedih melihat kondisi tersebut. Oleh karena itu kita membutuhkan yang namanya persatuan. Dan harus sadar dulu ya Kak ya. Harus sadar dulu. Nah, kita sadarkan generasi dengan tadi perjuangan yang telah dilakukan oleh kaum muslimin terdahulu, ulama dan para santrinya. Insya Allah begitu. Nah, ini ada satu video lagi yang teman-teman mungkin pernah melihat karena sempat banyak di sosial media. Tapi saya minta untuk operator menyajikan video ini ya sebagai penutup perjumpaan kita pada pertemuan hari ini. Silakan operator. Rahmat Allah yang Maha Kuasa, Indonesia merdeka.
Tanya kepada saksi sejarahnya Dr. Soeharto. Dokter pribadi Bung Karno itu namanya sama dengan Presiden Soeharto. Dr. Soeharto itu bicara Bung Karno akan proklamasi itu minta nasihat pada ulama-ulama, di antaranya kepada Hasyim Asy'ari. Sangat tidak benar kalau dikatakan ulama tidak tahu NKRI. Justru yang menegakkan NKRI itu ulama. Saya bicara begini karena tahu sejarahnya. Baca yang dinamakan teori perang Ombor. Dalam buku itu diterangkan kalau perang terjadi maka ulama dan tokoh-tokoh religi agama itu semua dijadikan tempat naungan. Tapi bila perang sudah selesai, Karl Clausewitz mengatakan maka semua orang meninggalkan orang-orang yang pernah membuat kita berani di tengah kekacauan, peperangan yang uncertain time. Ada waktu yang tidak bisa dipastikan kapan berhenti. Dalam keadaan tidak ketenangan pikiran, baik jenderal sekalipun, dia mesti mendekat ulama. Tapi kalau sudah proklamasi diperoleh menjadi NKRI, maka ulama harus ditangkap dan dipenjarakan. Masya Allah, ini kekeliruan bangsa dalam sejarah tidak usah diulang. Mari kita kembali untuk menghormati ulama. Mari kita kembali membela ulama. Yang benar-benar kita merdeka. Kita tidak bisa merdeka seperti hari ini kecuali Maha Akbar, Maha Karya dari para ulama terdahulu. Itu ya salah satu pendapat dari sejarawan yang ada di Indonesia yang membuat buku yang tebal, buku Api Sejarah. Mungkin teman-teman sempat tahu dan punya. Bukunya sangat tebal, luar biasa di dalam membedah ya bagaimana peran ulama dan santri terhadap kemerdekaan Indonesia. Nah, alhamdulillah kita sampai pada penghujung acara. Nah, saya juga mengajak kepada para peserta semuanya, di tanggal 20 Agustus ini ada event akbar kaum muslimin, yaitu launching ya film Jejak Khilafah di Nusantara. Nah, Masya Allah ini teman-teman nanti bisa mengikuti ya di 20 Desember kita ada trailernya sedikit ya untuk menggambarkan bagaimana jejak khilafah di Nusantara. Silakan disampaikan operator. Innana ma'asyir sukan iqlim Aceh. Kami ini penduduk Aceh, bal wa jami' jazirati Sumatera, bahkan seluruh penduduk Pulau Sumatera, kulluhum, mereka semua itu mahsubina min riayat Daulatul Aliyah Utsmaniyah. Mereka itu diurus sebagai rakyatnya Daulah Negara Adiliyah Utsmaniyah. Sebuah karya yang akan memperkaya hasanah sejarah keislaman kita dan mendorong untuk mewujudkan kembali kemuliaan umat Islam di masa mendatang. 1 Muharram 1442 Hijriah, 20 Agustus 2020, Khilafah Channel mempersembahkan Jejak Khilafah di Nusantara. Oke, itu ya sedikit cuplikan apa event akbar yang dimiliki oleh kaum muslimin tanggal 1 Muharram ya, bertepatan 1 Muharram 20 Agustus nanti bisa diikuti untuk memperlengkap kembali sakofah kita bagaimana kaum muslimin berperan penting begitu ya di dalam sejarah kita hari ini, dan khususnya adalah kekhilafahan pada masa itu sangat berkaitan erat dengan Nusantara, tempat tinggal kita hari ini. Insya Allah begitu. Semoga bermanfaat teman-teman apa yang kita bahas hari ini, karena memang waktunya terbatas ya, kita tidak bisa membahas lagi karena berbicara sejarah itu memang panjang, lebar, kali tinggi.
kayak gitu ya. Jadi harus Kenapa kok macet? Iya, mungkin sinyalnya terputus mungkin ya, Kak ya. Ada wakilnya Kak Titin? Oh iya, karena ini ya, mungkin karena sinyal yang ada di Kak Titin kurang bagus, jadi terputus di tengah jalan, maka saya ambil alih mungkin ya. Iya, alhamdulillah itu tadi sudah terlaksana ya diskusi kita, ngobrol bareng kita gitu ya tentang sejarah kemerdekaan. Semoga ini membuat kita semakin ngeh dan semakin sadar dan mempelajari lebih lanjut gitu ya terkait kemerdekaan, terkait Islam dan hal-hal yang berkaitan gitu ya. Nah, jangan lupa event tadi kita tonton bersama-sama, kita sebarluaskan ke saudara-saudara kita yang lain ya agar kemerdekaan hakiki itu segera teraih. Begitu. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Semoga menjadi pertemuan yang barokah, berpahala di sisi Allah dan menjadi kebaikan untuk kita semua. Mari kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.